Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ajma'in. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kita dapat berjumpa lagi. Yang biasa kita dalam sebulan sekali ada kajian namanya disertasi ya. Tapi di bulan Ramadan ini kita bawakan dengan corak yang agak berbeda, yaitu dengan series ya. Yang mana kita akan membahas satu buku ya, yang corak utamanya sebenarnya tentang kepemimpinan ya. Nanti akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Ishak ya. Jadi beliau ini juga em, salah satu murid dari muridnya Prof. Alatas ya. Jadi murid dari muridnya gitu, dari murid Prof. Wan Muhammad Nurwan Daud yang juga sempat belajar langsung di sana di Malaysia, ikut juga beberapa kuliahnya bersama Prof. Alatas langsung ya. Ya. Ini insya Allah kita akan dipandu oleh satu set untuk mengkaji salah satu buku dari Profesor Syed Muhammad Nakib Alatas ya, yang berjudul The Eclipse Leadership itu. Baik, kita sebelumnya kita mulai dulu buka dengan bacaan uh, dengan tilawah Quran dulu ya. Maka kepada Kang David silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Astagfirullahaladzim. Terima kasih jazakallahu khairan katsiran kepada Hilafin atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dapat menambah keberkahan pada majelis kita pada pagi hari ini. Baik,
tidak tanpa berpanjang kalam lagi, saya langsung saja persilakan kepada Ustadz Usep untuk memberikan materinya. Kita ada waktu kurang lebih sampai em, jam 12 mungkin ya. Em, Pemaparan materi kurang lebih sampai 11.35 atau 11.30, ada 1,5 jam. Ya. Monggo Ustaz, dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alayya hikmatak wanshur alayna min khazaini rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Mas Irfan atas kesempatannya pada hari ini, dan juga Mas Rizkon yang tadi sudah membacakan ayat yang sangat tepat ya dalam kaitannya dengan pembahasan kita hari ini. Juga teman-teman, kawan-kawan yang sudi hadir pada diskusi kali ini. Jadi saya diminta membawakan satu topik untuk didiskusikan, yaitu berkaitan dengan Al-Quran, Adab, dan Kepemimpinan, khususnya merujuk pada buku Prof. Alatas yang sama-sama kita tahu, kalau kami menyebutnya buku biru. Ya. Meskipun buku biru sekarang ada juga yang lain ya, Prof. Alatas ada juga buku yang lain yang biru, yang tafsir Mukminun itu. Tapi dulu seringkali kami menyebutnya, atau Prof. Wan itu menyebutnya buku biru ya. Kita sama-sama tahu buku biru itu satu-satunya buku Iklif itu. Nah, jadi buku ini sebetulnya cukup jarang dikaji ya oleh murid-murid Prof. Alatas atau asatid murid dari murid Prof. Alatas atau murid Prof. Wan, cukup jarang dikaji karena mungkin berkaitan dengan, pertama berkaitan dengan hal yang spesifik, kedua mungkin ini berkaitan dengan bidang yang mungkin tidak banyak digeluti oleh kita-kita, yaitu tentang manajerial, tentang kepemimpinan, leadership, dan lain-lain ya. Saya sendiri belum pernah mendaras atau menelaah dengan mendiskusikan dengan teman-teman dipimpin maupun di tempat lain buku ini. Jadi ini kali pertama buku ini saya sendiri ya khususnya kita diskusikan, kita bahas gitu. Jadi ini sebuah kesempatan yang juga bagi saya sangat baik dan bermanfaat karena saya dipaksa untuk menelaah buku ini secara lebih lanjut ya. Baik, izinkan saya untuk membagikan presentasi yang saya sudah siapkan pada hari ini dan juga esok hari nanti. Baik. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas bab pertama dan sedikit pengantar di awal tentang prinsip dan nilai kepemimpinan Islami ya. Kalau di Indonesia kepemimpinan, kalau di Malaysia kepimpinan. Ada berkurang satu. Jadi sebagai panduan untuk apa yang akan kita bahas pada hari ini adalah pertama tentang buku ini sendiri sebelum kita masuk. Kemudian tentang saya mengikut pada pembagian bab di bab 1, yaitu tentang definisi pandangan alam Islam, kemudian tentang sifat pandangan alam Islam dan unsur-unsur pandangan alam Islam. Jadi itu yang mau saya sampaikan ya hari ini. Nah, sebagai pendahuluan tadi di saat tilawah Mas Rizkon tadi sudah membacakan ayat yang saya kira sangat tepat, yaitu surat An-Nisa ayat 58 ya, di mana di situ Allah sebetulnya secara umum sudah
memberikan panduan tentang bagaimana seseorang itu memimpin dan dipimpin ya. Tadi disebutkan innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Ya innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Ayat ini dikutip oleh Prof. Al-Atta sendiri ketika diwawancara oleh Syekh Hamzah Yusuf. Mungkin ada yang pernah lihat di YouTube wawancara Syekh Hamzah Yusuf yang waktu itu masih muda datang ke rumah Prof. Al-Attas dan berdiskusi, dan salah satu ayat yang dipetik oleh Prof. Al-Attas adalah ayat yang ini. Jadi betapa pentingnya adab dan adil itu dalam hal kepemimpinan. Kalau kita bicara tentang kepemimpinan, ya, jadi buku Iklif ini sebetulnya memberikan framework bagi bagaimana seorang pemimpin itu harus memimpin. Jadi secara umum, saya bukan orang manajemen, mungkin kalau Mas Irfan lebih paham tentang ilmu manajemen dan lain sebagainya. Kalau kita lihat misalnya model kompetensi kepemimpinan atau LCM, ya, leadership kompetensi model. Kalau di sekolah juga ada itu. Kalau kepala-kepala sekolah biasanya diberikan juga kompetensi kepemimpinan juga, ya. Itu biasanya dipahami sebagai seperangkat atau satu set pengetahuan apa saja yang harus diketahui oleh seorang pemimpin, keterampilan apa saja yang harus dikuasai, dan perilaku etik apa saja yang harus jadi pedoman dalam memimpin, dan karakteristik lain yang bersifat praktis dan teknis yang diperlukan oleh seorang pemimpin. Jadi ini sebuah satu set pengetahuan, keterampilan, panduan etik, dan lain-lain yang memang diperlukan oleh seorang pemimpin dalam memimpin satu organisasi atau juga pemimpin negara, ya, atau wilayah. Jadi kalau kita lihat modul-modul LCM ya yang ada sekarang ini, yang dianut atau dipegang oleh dunia bisnis, dunia manajerial secara umum, itu jarang yang merujuk atau didasarkan atau dibingkai dengan suatu pandangan dalam Islam. Saya pernah melihat tuh buku tentang manajerial ya, leadership, tapi saya tidak punya, saya waktu itu tidak beli, saya lihat di toko buku. Sampai saat ini saya tidak tahu isinya apa, tapi mungkin ada teman-teman yang sudah pernah baca, nanti juga bisa menjadi bahan diskusi. Tapi sangat jarang ya model-model kompetensi kepemimpinan yang merujuk atau didasarkan pada pandangan dalam Islam. Nah, jadi kandungan buku ini sebetulnya adalah prinsip dasar unsur-unsur pengetahuan, ya, keterampilan dan perilaku serta hal yang lain yang diperlukan dalam model kepemimpinan yang Islami. Jadi itu kurang lebih. Dan buku ini yang disusun oleh Prof. Al-Attas dan Prof. Muhammad Nurran Daud itu menawarkan satu model alternatif sebagaimana judul bukunya, yang merujuk model kepemimpinan yang didasarkan dan dibikin oleh pandangan Islami, dan yang lebih menarik adalah bukti penerapannya dalam sejarah peradaban Islam ya di bab-bab selanjutnya itu. Metode yang digunakan dalam buku ini, kalau teman-teman baca, saya sendiri baca kesan pertama itu sebenarnya kurang menarik ya. Kalau kesan pertama ya kurang menarik karena metodenya itu mengutip buku lain secara verbatim. Jadi kalau teman-teman baca dari bab 1 sampai akhir itu seperti mengumpulkan kutipan langsung dari buku yang lain. Padahal sebetulnya itu penting sekali sebagai rujukan utama bahwa dalam tradisi keilmuan Islam itu ada panduan untuk suatu model kompetensi seorang pemimpin. Mungkin salah satu sebab bahwa cara penulisan buku ini seperti itu yang tidak biasa kalau kita baca buku-buku Profan atau Prof. Al-Attas, itu mungkin bagian dari sejarah disusunnya buku ini. Kalau teman-teman baca buku ini di ininya preface-nya, kebetulan saya punyanya yang biru. Ya, yang ini yang hardcover. Ini pun saya punya pimpin, bukan punya saya. Ini di preface-nya dijelaskan bahwa sebetulnya ini buku ini permintaan dan inisiatif dari direktur eksekutif dari Iklif. Saya sendiri nggak begitu paham apa itu Iklif dan lain sebagainya. Yang jelas Iklif itu mungkin semacam lembaga
yang didirikan untuk mendidik calon-calon pemimpin. Yang sekarang kalau saya telusuri itu namanya sudah berubah menjadi Asian School of Business, itu kalau websitenya itu. Jadi lamanya bukan lagi IKLIF tapi sudah menjadi Sekolah Bisnis Asia ya. Jadi ini inisiatif dari Direktur Eksekutif IKLIF waktu itu untuk kepada Prof. Alatus untuk bagaimana kalau disusun suatu model kompetensi, suatu rujukan model kompetensi kepemimpinan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam yang waktu itu belum, mungkin dirasa masih kurang atau malah belum ada. Karena itulah buku ini menjadi semacam panduan ya, panduan yang kita bisa rujuk untuk melihat bagaimana model kompetensi kepemimpinan yang didasarkan pada sumber-sumber tradisi keilmuan Islam. Nah, karena itu metode yang digunakan buku ini adalah, kalau teman-teman lihat, itu mengumpulkan data-data literatur yang berkaitan dengan kepemimpinan. Ya, jadi tidak ada buku khusus yang dirujuk untuk model kepemimpinan karena mungkin masih sangat kurang, tapi mengumpulkan kandungan-kandungan ya yang ada dalam berbagai buku literatur ya Islam yang mengandung mungkin berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Nah, itu bisa kita lihat kalau kita lihat bukunya, baca isinya, itu modelnya seperti itu. Jadi kutipan dari suatu topik ya, dikutip dari sana ke sini, kutipannya kutipan langsung. Dan ada juga analisis di situ. Jadi kaidahnya adalah pengumpulan ya, collecting ya, collecting dan pengutipan ya. Jadi itu biasanya dalam, saya sendiri waktu disertasi membahas tentang bagaimana falsafah sains Ibnul Haytham itu, karena Ibnul Haytham tidak menyusun secara khusus pemikiran falsafahnya, tidak seperti ilmuwan lain, maka cara yang dilakukan adalah mengumpulkan, ya kalau boleh dikatakan, remah-remah pemikiran dalam berbagai buku beliau yang tidak khusus menulis tentang filsafat sains. Jadi itu juga yang saya lihat di buku ini, karena mungkin rujukan model kepemimpinan itu masih jarang dalam tradisi ilmuwan Islam. Tentu ada ya, Nasihatul Muluk misalnya dan lain sebagainya, tapi dalam konteks yang modern ini mungkin masih jarang. Karena itu cara yang digunakan adalah mengumpulkan topik-topik, subtopik atau kutipan yang ada di buku-buku lain yang tersebar itu, yang dikumpulkan menjadi satu dalam buku IKLIF ini. Itu yang saya lihat atau kesan yang saya tangkap. Boleh jadi salah, boleh jadi memang seperti itu. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam bab 1 dan bab 2 yang akan kita daras pada kesempatan Ramadan ini, misalnya jelas Al-Quran dan Hadis yang berkaitan, kemudian kebanyakan buku-buku Prof. Alatas, ya, Prolegomena, kemudian Islam, The Concept of Religion, dan konsep kebahagiaan, serta ada satu sepertinya di disertasi The Ethic of Al-Ghazali, itu juga menjadi rujukan di bab 1 dan bab 2. Juga di bab 3 lebih banyak rujukan lagi. Ini yang saya lihat ya, rujukan yang diambil dari bab 3 lebih banyak lagi yang bukan dari karya Prof. Alatas langsung ya. Nah, ini juga kesempatan bagi kita untuk menelusuri atau belajar lebih lanjut. Jadi kita bisa cek rujukannya ini, rujukan utama ini, dan kita pelajari lebih lanjut di karya-karya tersebut kalau kita mau mendalami lebih lanjut. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam bab-bab yang ada, itu ada 10 bab, kurang lebih ya, ada 10 bab. Ini saya beri warna ini sengaja, ada warna merah, ada warna coklat, ada warna biru, ada warna ungu dan hijau. Itu yang saya lihat ini satu corak bahasan ya. Di mana yang merah ini lebih pada prinsip-prinsip dasar ya, kerangka nilai-nilai yang menjadi fondasi bagi buku ini. Kemudian yang biru ini lebih pada kompetensi seorang pemimpin ya, syarat-syarat kompetensi seorang pemimpin. Kemudian yang coklat ini membahas tentang etika, etika yang harus dimiliki yang menjadi panduan oleh seorang pemimpin. Nomor warna yang ungu ini lebih banyak membahas tentang sisi-sisi praktis ya, sisi praktis dari kepemimpinan atau dari organisasi.
Sedangkan yang hijau ini studi-studi kasus, ya dia khas sendiri. Itu saya tangkap kesannya atau yang saya analisis dari penyusunan buku ini memang seperti yang tidak tersusun secara kronologis, tapi sebetulnya membahas topik-topik yang tertentu begitu. Jadi kalau kita bagankan buku ini, pertama tentang fondasi dan prinsip nilai, ya, fondasi yang menyangkut prinsip dan nilai Islami untuk kepemimpinan itu ada di bab 1. Ya, jadi kalau teman-teman mau menganalisis sebaran pembahasan buku ini mungkin hasil pemetaan yang saya lakukan. Kemudian bab 2, bab 4 dan bab 7 tentang etika. Ini warnanya harusnya coklat ya. Tentang etika. Kemudian untuk kompetensi ada di bab 3, bab 5 dan bab 6, kompetensi seorang pemimpin. Untuk aspek manajerial yang sifatnya praktis itu ada bab 8, bab 9, dan studi kasus ada di bab 10. Memang kalau kita lihat dari sebaran pembahasannya itu lebih banyak pada aspek yang sifatnya teoretik. Tapi tidak berarti bahwa itu tidak penting. Jadi tidak mungkin kita menjalankan hal-hal yang praktis dengan benar kalau fundamennya yang teoretiknya belum kuat. Nah, karena buku ini salah satu buku pionir dalam hal tersebut, saya rasa sangat beralasan dan wajar ketika lebih banyak ditekankan pada aspek yang sifatnya fundamental, etika dan teoritis. Dan untuk hal-hal yang menyangkut yang sifatnya lebih praktis, itu sebetulnya bisa ditindaklanjuti dari teman-teman yang mungkin bergelut atau yang berkonsentrasi dalam ilmu-ilmu yang berkaitan seperti manajemen dan lain sebagainya. Jadi ini bisa dijadikan rujukan atau panduan sebagai dasar bagaimana Islam itu punya konsep dan model kompetensi kepemimpinan. Kemudian kalau dilihat dari segi gaya, jadi gaya penulisan buku ini banyak berupa kutipan langsung, seperti saya sampaikan tadi, dan juga sumber-sumber relevan yang berkaitan dengan masalah model kompetensi kepemimpinan, dan banyak juga di bab 3, bab 4 itu mengambil kasus-kasus yang terjadi dalam sejarah Islam. Jadi ini yang salah satu juga yang menarik sebetulnya. Misalnya tentang bahwa seorang pemimpin itu harus punya kemauan untuk belajar sepanjang hayat, ya. Itu diberikan contohnya dalam sejarah. Ya, ini bukan di bab 1 dan 2, saya rasa ini bab 3 kalau saya tidak salah. Ini saya terjemahkan. Belum ada terjemahnya, tapi saya coba terjemahkan semampu saya dalam waktu yang singkat ini. Jadi ini mengambil contoh Sultan Mehmed II dari Kekaisaran Ottoman, ya. Itu juga sangat concern pada atau sangat memiliki passion yang sangat baik terhadap belajar, ya, Sultan Mehmed II ini. Ini contoh saja, saya tidak akan terlalu banyak karena ini bukan bahasan kita. Jadi ini model misalnya tentang kecerdasan, bahwa pemimpin harus punya kecerdasan dan ketajaman pikiran, itu juga diberikan misalnya rujukan dalam sejarah. Ini juga yang menarik saya rasa ini. Ya, baik. Jadi latar belakang dari buku Iklif ini, inti dari Iklif ini adalah fundamen dari kepemimpinan Islami, yaitu prinsip dan nilai. Prinsip dan nilai ini berlaku untuk kepemimpinan dalam segala lingkup dan ruang sebetulnya, bukan pemimpin suatu perusahaan saja, tapi juga pemimpin suatu masyarakat, komunitas, juga pemimpin lembaga keagamaan, pemimpin atau tokoh agama dan lain sebagainya. Jadi ini berlaku umum karena prinsip dan nilai itu adalah sifatnya umum. Nah, model LCM yang diadopsi oleh perusahaan-perusahaan sekarang ini, nah itu seperti saya sampaikan tadi, didasarkan pada pandangan alam yang sekuler dan modern. Ini dinyatakan dalam buku ini. Jadi model-model kepemimpinan itu, model kompetensi kepemimpinan yang ada sekarang itu, ya, modul-modulnya itu didasarkan pada pandangan alam sekuler modern. Itu yang disebutkan dalam buku ini. Nah, padahal itu satu premis, padahal Malaysia ini adalah menurut buku ini negeri Islam. Tentu Indonesia juga negeri Islam, mayoritas Islam, banyak pemimpin Muslim dan lain sebagainya, sehingga cukup aneh kalau belum ada suatu rujukan model kepemimpinan yang didasarkan pada nilai Islam. Nah, ini menjadi satu dorongan bagi pemimpin Iklif waktu itu, direktur eksekutif, untuk
Prof. Alatas agar membuatkan suatu rujukan bersama Prof. Wan. Nah, ini latar belakang kenapa buku ini ditulis. Nah, karena itu dalam bab 1 itu banyak sekali difokuskan kepada hal-hal yang sangat teoretis, ya, yaitu membahas tentang pandangan alam Islam, menyangkut definisi pandangan alam Islam itu apa, sifat pandangan alam Islam itu apa, dan unsur-unsur yang ada dalam pandangan alam Islam. Kemudian di bab 2, karena hal yang paling penting dalam leadership itu adalah kualitas pemimpin itu sendiri, sehingga bab 2 ini banyak membahas tentang karakter pemimpin yang sudah tertanam dalam dirinya itu apa yang disebutkan dalam bab 1. Ya, itu yang difokuskan di situ. Misalnya dalam bab 2 itu dibahas tentang 4 kebajikan utama. Itu sangat banyak dibahas secara ekstensif oleh para sarjana, para ulama, ya, yang disebut dengan ummahatul akhlak, atau dalam tradisi gereja disebut, tradisi Kristen itu juga ada seperti cardinales virtutes, ya, 4 akhlak utama atau 4 kebajikan utama yang harus ada dalam seorang, bukan hanya pemimpin sebetulnya, tapi juga semua manusia yang ingin mengoptimalkan kemampuan atau potensi dirinya. Kemudian juga membahas tentang pentingnya sikap terlalu kurang. Ya, ini koneksi internetnya tidak stabil, ya. Juga hal-hal yang merusak karakter seorang pemimpin. Itu juga dibahas dalam bab 2. Jadi nanti mungkin teman-teman kalau nanti menyimak pemaparan saya, itu banyak yang mungkin kesannya itu ini kok bukan tentang kepemimpinan, tapi hal-hal yang sangat filosofis dan abstrak. Karena bab 1, bab 2 itu memang disediakan untuk menjadi fondasi. Bab 3 dan selanjutnya itulah yang berkaitan lebih banyak dengan kepemimpinan. Karena itu waktu Mas Irfan meminta saya untuk membahas buku ini secara utuh, saya menyatakan ini hampir tidak mungkin kalau kita menyelesaikan ini dalam 1-2 pertemuan. Jadi setiap bab ini harus dibahas secara khusus. Artinya kalau 10 bab ya sekurangnya ada 9 atau 10 pertemuan. Dan itu yang pertama. Yang kedua juga tidak bisa diresume dalam beberapa materi, sebab ini sangat variatif. Seperti teman-teman lihat tadi, ada mungkin 6 fokus pembahasan. Jadi tidak mungkin kita peras menjadi satu materi atau 2 materi. Jadi sangat beragam. Misalnya bab 1, bab 2 ini sangat teoritis, bab yang lain lebih aplikatif. Jadi itu yang menyebabkan kita tidak bisa membahas buku ini secara tuntas dalam 1 atau 2 pertemuan, karena memang sangat beragam pembahasannya. Nah itu, jadi saya mungkin sebelum kita lanjut berpesan, kalau ada kesan nanti bahwa pembahasannya sangat teoritis, ya memang ini landasan yang penting bagi model kompetensi seorang pemimpin yang Islami itu. Baik, semestinya saya memetakan dulu teman-teman yang hadir di sini apakah pernah mengikuti kursus worldview Islam atau tidak, ya, atau pernah mengikuti mungkin kajian tentang pandangan alam Islam atau tidak. Karena itu berkaitan dengan seberapa dalam saya harus menyampaikan tentang pandangan alam Islam. Cuma karena saya tidak sempat menanyakan atau memetakan peserta yang bergabung pada hari ini, saya akan asumsikan mungkin di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah. Tapi mungkin lebih basic sedikit gitu. Tadi subuh saya ngisi di satu masjid di Bandung nih, dan materi yang dibawakan juga tentang worldview Islam. Yang hadir itu sepuh-sepuh, banyak sepuh-sepuh, tapi pengurus masjidnya tetap ingin dibawakan worldview Islam karena materi-materi yang lain sudah ada begitu. Materi hadits, materi pembahasan kitab, tafsir sudah ada. Jadi ingin satu yang berbeda. Nah, makanya saya diminta untuk menyampaikan masalah worldview ini. Cuma yang jadi masalah audiensnya itu kan bukan sebagian besar bukan kalangan akademik, ada yang bahkan karena itu di satu pesantren juga dekat dengan pesantren ada anak-anak pesantren, ada sepuh-sepuh para pengurus masjid. Jadi saya mencoba mencari cara untuk bagaimana materi worldview ini bisa sampai pada audiens yang mungkin bukan akademik, non akademik, ya, bukan di kampus dan sebagainya. Nah, saya rasa juga mungkin saya akan menyampaikan materi ini
kepada teman-teman sekalian dalam cara yang mungkin lebih mudah, ya lebih bisa mudah dipahami, yaitu tentang definisi pandangan Islam. Ya, jadi kalau Islam itu dimaknai sekedar agama, maksudnya di sini agama hanya tentang bagaimana tata cara peribadatan, bagaimana tuntunan perbuatan baik, akhlak yang baik. Sebetulnya Islam itu tidak tepat disebut agama. Kalau agama didefinisikan seperti itu. Jadi ini pernyataannya hipotetikal ya. Jika agama itu hanya tentang penyembahan kepada Tuhan saja, atau hanya tentang tuntunan etik berperilaku yang baik, maka ya ini hipotetikal, maka sebetulnya Islam itu tidak terlalu tepat kalau hanya disebut sebagai agama. Karena Islam itu bukan hanya tentang bagaimana tata cara menyembah kepada Tuhan, bukan hanya panduan berbuat baik, tapi banyak hal yang dibahas dalam Islam ini. Meskipun karena tidak ada istilah yang populer di masyarakat kecuali agama, maka terpaksa kita sebut saja Islam itu sebagai agama Islam, ya, supaya mudah dipahami. Jadi Islam itu sebetulnya suatu panduan tentang bagaimana memandang segala hal, termasuk kepemimpinan itu sendiri. Bagaimana cara berpikir, cara bertindak, dan juga bukan hanya di dunia ini, ya, sebagaimana pandangan alam modern sekular, tapi juga berkaitan dengan aspek akhirat. Bahkan aspek akhirat itulah yang sebetulnya yang paling utama. Apa yang kita lakukan di dunia ini sebetulnya tujuan akhirnya yaitu akhirat, termasuk kepemimpinan itu sendiri. Ya, itu juga berkorelasi dengan masalah akhirat. Dan ini tidak ada dalam model-model kompetensi yang basisnya adalah sekular modern. Ya, tidak ada tentang bagaimana ini orientasinya akhirat. Kan orientasinya adalah keuntungan dan hal-hal yang lain yang materialistik. Jadi Islam ini lebih dekat untuk disebut sebuah worldview. Worldview ini bukan Islam yang baru, ya, bukan Islam yang baru, tetapi dia hanya reformulasi dari pembahasan Islam yang sudah kita kenal, supaya lebih mudah untuk menghadapi tantangan zaman. Jadi Islam ini lebih dekat kalau kita sebut sebagai suatu worldview. Bahkan worldview itu sendiri sebetulnya masih terlalu sempit bagi Islam. Kenapa? Karena worldview kalau kita lihat dari segi istilah, world itu adalah dunia, ya, view itu adalah pandangan. Jadi pandangan dunia. Padahal Islam bukan hanya tentang pandangan dunia, tapi juga akhirat. Kalau disebut pandangan alam, sebetulnya juga masih belum tepat, meskipun lebih lumayan dari pandangan dunia, karena kita juga membahas tentang Tuhan. Padahal Tuhan itu bukan alam. Ya. Alam itu kan definisinya segala sesuatu selain Allah. Nah, ini jadi Islam itu ya lebih dari agama dan juga lebih dari pandangan alam atau worldview. Tapi worldview ini lebih mending. Jadi Islam itu sebetulnya suatu worldview. Sekarang worldview itu apa? Nah, saya akan mencontohkannya mungkin dengan suatu yang dianggap sangat keseharian. Mungkin sebagian menganggapnya itu remeh-temeh. Misalnya, bagaimana memilih jodoh. Ini kan bukan hal yang besar bagi suatu topik keilmuan, ya. Memilih jodoh memang besar bagi suatu individu, tapi bukan suatu topik yang penting bagi suatu pembahasan ilmiah. Islam itu punya worldview tentang memilih jodoh. Ya, dalam hadis disebutkan tunkahul mar'ata li arba. Kata Nabi, dinikahi perempuan itu dan juga sebenarnya laki-laki itu karena 4 kriteria. Ya, pertama, ada orang yang menikah itu karena 5 liha, karena kekayaannya. Ada yang nikah itu karena lijamaliha, karena kecantikannya atau kegantengannya. Ada yang menikah itu karena lihisabiha, karena keturunannya. Dia anak pejabat siapa, anak raja, anak presiden, nggak peduli kurang rupawan asal anak pejabat misalnya. Ada yang begitu juga. Ada juga yang menikah itu karena lidiniha. Kata Nabi, fadfar bidatid din taribat yadak. Pilihlah prioritas utamanya karena agama, maka kamu akan selamat, kamu akan beruntung. Ayat ini mungkin dipandang hadis ini mungkin dianggap sebagai hadis yang sering populer kita dengarkan. Padahal sebetulnya ini merupakan petunjuk cara berpikir, cara bertindak
bagi seorang muslim ketika memilih jodoh. Artinya dia sebetulnya suatu worldview. Dalam Quran juga disebutkan bahwa pernikahan itu tidak boleh antara seorang perempuan muslimah dengan laki-laki yang non-muslim. Ya, untuk sebaliknya ada perbedaan pendapat. Tapi ini juga suatu kerangka bahwa dalam Islam itu hal memilih jodoh saja ada suatu panduan. Artinya worldview juga berkaitan dengan suatu pernikahan atau suatu tindakan memilih pasangan hidup. Nah, kalau worldview itu rusak, meskipun dia seorang muslim, maka apa yang terjadi? Maka dia bisa melakukan, berpikir, bertindak, beropini dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan panduan ajaran Islam atau tidak sesuai dengan worldview Islam. Misalnya dalam suatu buku Fikih Lintas Agama disebutkan di sini bahwa pernikahan beda agama itu dapat dijadikan salah satu ruang untuk toleransi. Nah, jadi meskipun dalam Islam dilarang, tapi karena demi toleransi bisa dibolehkan. Ini contoh bagaimana worldview itu sangat penting bagi seorang muslim. Seseorang itu bisa muslim secara status dia masih sholat, masih melaksanakan rukun Islam dan sebagainya, lain sebagainya. Tapi bisa jadi worldview-nya ini ada masalah. Sehingga ketika dia beropini, bertindak, ini keliru, tidak sesuai dengan worldview Islam. Contoh lain, misalnya di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, Universitas Islam Negeri di Jakarta, itu ada seseorang yang menjadi spesialis untuk menikahkan beda agama. Jadi sudah puluhan pasangan dinikahkan antara muslim dengan non-muslim oleh seorang cendekiawan ini. Ya, boleh dicari nanti siapa cendekiawannya. Misalnya Mas Deddy Kobuzer dulu ketika beliau masih seorang non-muslim itu dinikahkan dengan pasangannya itu Karina itu oleh beliau juga. Ya, dan puluhan pernikahan berbeda agama lain termasuk staf khusus kepresidenan yaitu Ayu Kartika Dewi dengan Gerald Bastian itu juga dinikahkan oleh beliau. Nah, jadi satu worldview yang bermasalah itu bukan hanya berpengaruh pada opini, tapi juga pada tindakan. Dan kita tahu pernikahan beda agama pernikahan beda agama itu tidak sah dalam Islam. Terlebih kalau perempuannya muslimah, laki-lakinya non-muslim. Terlebih demikian. Ya karena itu sudah tegas ya dalam Quran. Nah, kalau tidak sah bagaimana konsekuensinya? Artinya berzina sepanjang dia menikah itu. Itu yang jadi problem, jadi masalah dalam pernikahan beda agama itu. Contoh lain, misalnya worldview juga menyangkut pada cara berpakaian, tentang bagaimana kita memilih atau memandang tubuh ini. Dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa pakaian untuk muslimah itu ada batas-batas yang disebut dengan aurat. Juga laki-laki sebetulnya, bahwa muslimah itu harus menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Laki-laki juga punya batas-batas aurat yang tertentu dalam Islam. Artinya, worldview itu juga menyangkut pada hal seperti hanya berpakaian. Juga, worldview itu juga berkaitan dengan bagaimana seseorang itu memandang tubuhnya. Apakah tubuh ini milik saya atau bukan milik saya? Apakah titipan dari Allah atau bukan? Karena ketika kita salah memandang milik siapa tubuh ini, maka kita juga bisa salah dalam bagaimana cara memperlakukan tubuh kita ini. Orang yang tidak merasa tubuh ini adalah amanah, dia sesuka hati aja memperlakukan tubuhnya. Misalnya minuman keras, ya berzina, kemudian juga ditindik, ditato, ya makan makanan yang bukan hanya tidak halal, tapi juga tidak sehat, merokok dan sebagainya itu. Karena merasa tubuh ini bukan amanah. Dia merasa tubuh ini milik dia sendiri. Ketika seseorang itu ada masalah dalam cara memandang milik siapa tubuhnya, maka pikirannya pun menjadi bermasalah, opininya bermasalah. Sebagai contoh, ada orang yang menuntut hak untuk memakai pakaian yang membuka aurat di Jakarta itu dulu ya. Ada demonstrasi My Rock Mini My Right. Ya, jangan atur bagaimana cara kita berpakaian, cara saya berpakaian. Ya, atur aja pikiran kalian yang lihat, katanya begitu. Ya, itu kenapa punya opini demikian? Karena memandang tubuh dia itu milik dia. Ya, contoh lain misalnya, tubuhku otoritasku. Ya, terserah saya mau obesitas,
mau ditindik, mau ditato, mau buka aurat, tubuh saya milik saya. Mau diapain aja terserah. Itu juga ada dalam iklan sampo ya, saya pernah lihat tuh. Ya, rambutku milikku atau dan sejenis lah kata-katanya itu. Rambut kita bukan milik kita, mata kita bukan milik kita. Semua yang potensi dalam diri kita itu bukan milik kita. Itu dibahas dalam konsep din, bahwa semua yang ada dalam diri kita, jasmani, ruhani, semua potensinya itu adalah din, hutang. Ya, tubuh kita hutang kita ya kepada Allah, dan nanti akan dipertanggungjawabkan di Yaumuddin, hari audit di akhirat nanti. Jadi semua itu adalah bukan milik kita. Contoh lain, kalau ketika worldview-nya itu bermasalah, bisa jadi seseorang membenarkan pelacuran. Saya kutipkan dari buku, saya ada bukunya di rumah, Jihad Melawan Ekstremis Agama. Saya kutipkan di sini secara langsung bahwa penulisnya yaitu namanya saya lupa ini. Seperti yang makan daging itu siapa? Sumanto ya. Ini seorang cendekiawan Muslim, Pak Sumanto Al-Qurtubi ini membolehkan membuka peluang bagi seseorang untuk, mohon maaf, melacur. Kata beliau ini, kalau seorang dosen menjual mulut, pengkhotbah menjual mulut untuk mencari penghidupan, seorang penjahit menjual tangan untuk menghidupi keluarga, kenapa tidak boleh seorang laki-laki atau perempuan menjual alat kelaminnya untuk menghidupi anak istri suami mereka? Kenapa tidak boleh? Nah, jadi membuka pintu bagi pelacuran. Ini jelas sesuatu yang di luar nalar kalau istilah sekarang. Kenapa demikian? Karena ada masalah dalam cara berpikirnya, cara memandang dirinya itu. Contoh lain misalnya, tubuhku milikku, ini satu artikel yang ditulis oleh Dr. Gadis Arifia, dosen di UI, itu juga merasa karena tubuhnya bukan milik kita, maka pelacuran itu dibenarkan, bahkan harus dilegalkan. Ya, argumennya adalah kalau pelacuran itu diilegalkan, maka nanti semua orang bisa liar, ya, untuk pornografi, ya, pornografi mah bukan pelacuran ya. Pornografi ini bisa liar, daripada liar mendingan difasilitasi, dilegalkan supaya terkontrol, ya. Itu argumennya. Nah, ini kalau cara berpikirnya keliru. Contoh lain, sikap terhadap LGBT. Dalam Islam jelas suatu perbuatan, misalnya dalam Quran surat Al-A'raf disebutkan bahwa umat Nabi Lut itu telah melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh umat sebelumnya karena saking kejinya dan saking menjijikannya. Jelas dalam Islam itu ditegaskan bahwa perilaku LGBT itu terlarang. Ya, tentu terlepas dari masalah diskriminasi atau tidak. Jadi jelas kalau diskriminasi kita tidak boleh merendahkan, mempermalukan, mendiskriminasi orang yang merasa atau punya kecenderungan yang berbeda. Ya, kalau dia sudah tahu bahwa itu salah, kita tidak boleh mendiskriminasi, tapi tidak berarti bahwa perbuatan tersebut menjadi legal. Nah, pandangan terhadap LGBT ini jelas dalam Islam, bahkan bukan hanya dalam Islam, dalam Katolik juga sama, jelas terlarang. Tapi kalau seseorang itu worldview-nya bermasalah, maka bisa timbul opini seperti ini, ya, bahwa perilaku gay dan lesbi itu boleh, sesuatu yang natural. Ini saya percepat ya. Ini contoh-contoh kalangan yang membolehkan LGBT. Ini kenapa? Karena ya, ini Dr. Garis Arifia juga. Karena apa? Karena ada masalah dalam worldview-nya. Meskipun yang bersangkutan adalah seorang muslim atau muslimah. Nah, contoh lain. Ini jurnal Justisia di Fakultas Syariah IAIN dengan judul jurnal ilmiahnya Indahnya Kawin Sesama Jenis. Yaitu di IAIN malah ya. Nah, tentang agama juga sama. Kalau worldview-nya bermasalah, maka seorang itu memandang agama itu privasi. Ya. Atau juga agama itu cuma warisan, bukan masalah benar salah. Atau agama itu subjektif, bukan objektif. Jadi kalau seseorang percaya jilbab itu wajib, ya berarti dia kalau tidak melaksanakan termasuk dosa. Tapi kalau tidak merasa kita berpahaman jilbab itu tidak wajib, ya tidak dosa. Itu maksud subjektif yang dimaksud oleh penulis dalam artikel ini. Jelas agama itu bukan subjektif. Agama itu dalam pengertian demikian objektif. Kita mau beriman atau tidak tentang kewajiban berjilbab, kita mau yakin bahwa sholat itu wajib atau tidak, terkena hukuman dosa tidak sholat. Ya, bahkan
Nah, itu juga terkena pada orang yang non-Muslim. Orang yang non-Muslim itu selain dosa karena kekufurannya, juga dosa karena tidak melaksanakan ibadah. Jadi double, bukan berarti tidak wajib juga pada orang yang non-Muslim. Mereka wajib juga beribadah seperti sholat, cuma karena mereka non-Muslim, ya mereka tidak mungkin untuk sholat. Ya, jadi bebannya menjadi dua. Nah, demikian juga ketika memilih pemimpin. Dalam Islam itu ada panduan untuk memilih pemimpin. Misalnya dalam surat Yusuf, bahwa pemimpin itu harus kriterianya, dia itu harus makin orang yang dihormati, orang yang kuat, orang yang berwibawa. Pertama. Kedua, harus amin. Nah, harus amin. Tapi ini amin maksudnya bukan singkatan dari 01. Ini amin maksudnya terpercaya di sini. Harus terpercaya. Ya, ini nggak ada kaitannya secara langsung. Ya, kalau tidak langsung bisa ditafsirkan sendiri. Secara langsung dengan amin, ya, dengan amin 01. Amin. Kemudian yang ketiga harus hafidh. Harus hafidh itu hati-hati, teliti, dan lain sebagainya. Juga harus alim, punya pengetahuan yang luas dan mendalam. Dalam Islam juga ada larangan untuk memilih pemimpin yang non-Muslim. Ada dalam ayat yang menjadi heboh di Pilkada Jakarta. Dalam Al-Maidah 51 itu yang sempat menghebohkan. Meskipun orang mengatakan aulia itu kan bukan pemimpin, tapi Dr. Syamsuddin Arif pernah menulis yang membantah pernyataan tersebut. Ya, jadi meskipun aulia itu bukan hanya merujuk pada pemimpin, bisa jadi teman baik, bisa jadi wali, tapi jelas kalau jadi teman baik saja tidak boleh, apalagi menjadi seorang pemimpin. Nah, mungkin di sini yang perlu didiskusikan pemimpin sampai level apa? Apakah pemimpin misalnya ketua kepala sekolah itu termasuk dalam kriteria ini atau tidak? Apakah level tertentu saja? Nah, ini pembahasan yang lain. Yang jelas di sini ada kriteria dalam Islam. Jadi Islam punya worldview, punya panduan, punya peta ketika kita itu memilih pemimpin atau menjadi pemimpin. Bahkan dalam satu hadis di berbagai riwayat, terutama misalnya saya sebutkan ini riwayat Hakim, disebutkan bahwa barang siapa yang mengangkat seorang untuk kaum muslimin, kemudian kita tahu yang kita pilih itu sebetulnya bukan yang paling baik. Contoh, ada 5 kandidat misalnya, sebagai pemimpin wali kota misalnya. Kita tahu persis bahwa yang nomor 2 itu yang paling baik, akhlaknya, kejujurannya, ilmunya. Tapi karena satu dan lain hal, misalnya kita diberi money politik, mungkin tidak suka aja dia, bukan dari teman saya, bukan keluarga saya, kita tidak memilih 2, tapi memilih yang lain karena hal tersebut, maka disebutkan di dalam hadis tersebut, kita sudah berkhianat pada Allah dan Rasul-Nya. Itu berat hukumannya kita salah milih pemimpin itu. Jadi bukan main-main, bukan hal yang tidak ada kaitannya dengan dunia. Apalagi memilih presiden, kita tahu nomor 4 ini yang paling soleh, paling baik, paling cakap. Kita milih nomor 5 misalnya. Maka jangan harus hati-hati. Kita bertanggung jawab kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi ada kaitan dengan aspek-aspek keagamaan. Nah, itu juga berkaitan dengan worldview. Nah, karena itu misalnya ada perkataan pemimpin kafir yang adil lebih baik dari pemimpin muslim yang zolim. Ya, itu juga kekeliruan. Nah, saya percepat sini. Jadi worldview itu apa? Jadi worldview itu sebetulnya ada suatu panduan. Jadi sebetulnya setiap pertimbangan, kecenderungan, keputusan, pilihan, itu bisa dilacak pada sekumpulan konsep yang ada dalam diri seorang, yaitu worldview-nya. Ya. Itulah worldview. Jadi panduan. Jadi sebetulnya worldview ini, meskipun kita tidak pernah belajar, tidak pernah belajar secara khusus, tidak pernah membaca, ya, tapi worldview itu sebetulnya ada dalam masing-masing pikiran kita yang terbentuk secara alamiah selama kita belajar, hidup, berinteraksi. Jadi kita itu setiap orang punya satu set worldview. Ya. Misalnya contoh saya, misalnya memang agamanya Islam. Tapi karena terpengaruh oleh pendidikan di perguruan tinggi bahwa LGBT itu sebetulnya natural, given. Ya, memang saya statusnya sebagai seorang Muslim. Tapi ketika saya meyakini itu, maka worldview Islamnya itu bermasalah. Ada penyakit situ, terkena penyakit syubhat, ya, ada syubhat di situ. Nah, dalam konteks kepemimpinan, bagaimana ia memimpin, bagaimana ia memutuskan, bagaimana ia membuat kebijakan, dan bagaimana dia mengeksekusi semua rencananya
juga bergantung pada worldview yang dipegangnya. Itulah pentingnya worldview bagi seorang pemimpin dan juga yang dipimpin. Baik, itu tentang definisi worldview, tapi saya buat dalam versi yang lebih akrab, ya, lebih mudah dicerna. Kalau teman-teman baca definisi worldview di sini sangat akademik. Jadi kalau teman-teman biasa membaca yang naskah-naskah akademik, tentu lebih disarankan untuk membaca langsung apa yang dituliskan dalam buku ini. Kemudian selanjutnya sifat dari worldview Islam. Jadi tentu worldview Islam itu ada beberapa hal yang sama sejalan dengan worldview Barat. Ya. Kalau saya sebut Barat, jangan buru-buru merujuk pada suatu bangsa, suatu ras, suatu wilayah geografis. Barat dalam pengertian worldview di sini adalah suatu pandangan alam. Jadi tidak ada kaitannya secara langsung dengan masalah bangsa tertentu, negara tertentu, dan wilayah tertentu. Nah, sifat worldview Islam itu punya perbedaan juga. Nah, jadi di sini di dalam buku ini ada dua yang dinafikan dan diisbatkan. Saya rangkum yang dinafikan dulu. Menurut Prof. Alatas dalam buku ini dan Prof. Wan, pandangan alam Islam itu bukanlah, jadi ini bukanlahnya ditegaskan, bukanlah pandangan alam atau pandangan dunia yang dibentuk hanya dengan koleksi berbagai objek budaya, nilai, fenomena, terus disatukan dalam suatu gabungan yang palsu, ya, koherensi artifisial. Dan peradaban Barat itu adalah peradaban yang seperti ini. Peradaban Barat atau worldview Barat adalah gabungan dari tradisi Romawi, tradisi Yunani, aspek-aspek dalam agama Kristen, aspek-aspek dalam agama Yahudi, digabung menjadi satu, jadilah suatu pandangan alam Barat yang ada saat ini. Itu juga ditegaskan Prof. Alatas di dalam buku yang lain. Kemudian yang kedua, pandangan alam Islam itu sifatnya bukanlah pandangan dunia yang terbentuk secara bertahap melalui proses historis, pelan-pelan nambah, pelan-pelan menyesuaikan diri sepanjang sejarah. Bukan seperti itu, karena pandangan dunia Islam itu atau pandangan alam Islam itu adalah dibentuk dasarnya adalah agama itu sendiri. Sedangkan agama dalam Islam itu, dalam pandangan alam Islam itu adalah bersifat dewasa sejak dia lahir. Istilah dewasa sejak dia lahir itu sering sekali diulang-ulang oleh Prof. Alatas dan Prof. Wan di kelas-kelas, dalam forum-forum seminar, untuk menegaskan bahwa Islam itu bukan agama yang dihasilkan dari suatu proses pencampuran dengan tradisi dan agama lain. Jadi agama Islam itu adalah agama yang dewasa sejak lahir. Karena pandangan dunia Islam itu berdasar pada agama, intinya, maka pandangan alam Islam itu tidak melalui proses yang bersifat historis. Dia tidak berkembang. Kemudian pandangan alam Islam itu bukanlah pandangan dunia yang mengalami proses transformasi, perubahan bentuk, dialektis, ya, dari tesis, antitesis, dan sintesis, ya, sebagaimana peradaban Barat. Pandangan alam Islam itu juga bukanlah pandangan dunia yang dibentuk dan dapat berubah hanya karena perkembangan sains dan teknologi. Jadi karena sains berubah, misalnya sekarang ada AI, ya, maka pandangan Islam itu berubah juga. Ya, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Tidak bisa begitu. Jadi pandangan alam Islam itu bukan pandangan yang bisa berubah hanya karena perkembangan sains dan teknologi. Itu penafian, ya, penolakan bahwa pandangan alam Islam itu bukanlah ini dan itu. Itu ke dalam ilmu logika disebut dengan via negativa. Ya, pendefinisian dengan cara penafian. Tapi ini pengisbatan, pandangan alam Islam itu adalah pandangan dunia tentang realitas dan kebenaran yang merupakan sebuah pandangan metafisika tentang dunia yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jadi bukan hanya yang syahadah, juga yang ghaib. Termasuk juga dunia dan akhirat. Jadi menyeluruh. Pandangan alam Islam itu tentang dunia juga akhirat, tentang yang terlihat maupun yang tidak terlihat, tentang agama maupun sains, tentang segala hal, tentang politik maupun agama. Pandangan alam Islam juga adalah pandangan alam yang didasarkan sumbernya kepada wahyu semata-mata, terutama. Sehingga unsur-unsur utamanya tidak pernah mengalami perubahan dan dewasa atau matang sejak awalnya. Itu sifat dari pandangan alam Islam yang dituliskan dalam buku ini, yang saya coba rangkum dalam dua jenis, yaitu penafian dan pengisbatan.
Nah, sekarang bagian ketiga, apa saja yang ada dalam pandangan alam Islam itu? Nah, jadi Prof. Alatas di sini dalam buku ini mengutip karyanya beliau sendiri, yaitu dalam Prolegomena. Jadi di sini di buku beliau The Prolegomena to the Metaphysics of Islam disebutkan, ini saya terjemahkan, isi dari pandangan alam Islam itu adalah yang paling utama dan paling menonjol adalah tentang konsep Tuhan, ya. Kemudian konsep kitab suci, konsep manusia, konsep ilmu, ya, konsep agama, konsep kebebasan, kemudian nilai-nilai dan kebajikan, konsep kebahagiaan, dan semuanya itu berpengaruh dan menjadi dasar tentang ide-ide perubahan, ya, change, perkembangan, development, dan kemajuan, progress. Ya, change, development, dan progress. Dan itu menjadi hal yang penting dalam kepemimpinan. Misalnya seorang presiden menyatakan kita harus maju. Apa yang Anda maksud dengan maju? Ya, tentu itu berkaitan dengan worldview-nya. Boleh jadi yang disebut dengan maju itu membangun gedung-gedung, membangun kota fisiknya. Tapi tidak bermaksud maju ini bagaimana penduduknya atau masyarakatnya menjadi orang yang berakhlak. Jadi sangat penting bagi seorang pemimpin, apalagi pemimpin negara, pemimpin suatu wilayah, punya pemahaman yang benar tentang apa itu disebut maju, berkembang, dan berubah. Nah, karena itulah unsur-unsur ini disebut oleh Prof. Alatas sebagai unsur-unsur yang paling menonjol atau paling utama dalam pandangan Islam. Karena itu, dalam bagian akhir dari buku bab 1 ini, Prof. Alatas menguraikan secara ringkas masing-masing dari unsur-unsur ini. Jadi unsur-unsur pandangan Islam yang dibahas di sini adalah misalnya konsep Tuhan, dilanjutkan konsep kitab suci, yang C konsep agama, konsep alam, ya, konsep manusia, konsep ilmu, dimasukkan juga di sini konsep adab, dikhususkan, ditekankan di sini karena sangat penting bagi kepemimpinan, ya. Kemudian juga konsep kebahagiaan dan diakhiri dengan apa yang dimaksud oleh pandangan alam Islam tentang change, development, dan progress. Ini 3 kata ini sering juga diulang oleh Prof. Alatas dan Prof. Nah, jadi inilah unsur-unsur yang perlu dipahami oleh seorang pemimpin, dan sebetulnya bukan hanya pemimpin, semua orang Islam tentang pandangan alam Islam. Ya, karena itu pimpin, ya, lembaga pimpin yang kami aktif di dalamnya, juga INSIS dan juga lembaga-lembaga lain yang mungkin meneruskan perjuangan Prof. Alatas itu sering sekali, termasuk SPI, ya, SPI itu juga sering menyelenggarakan kursus-kursus tentang pandangan alam Islam. Karena kenapa demikian? Karena memang ini wajib, suatu hal yang wajib dipelajari bagi setiap Muslim sebetulnya, terlebih lagi Muslim di kalangan akademik. Kenapa? Karena Muslim di kalangan akademik itu berhadapan langsung dengan yang menjadi front terdepan dalam pemikiran dengan Barat di kampus-kampus terutama. Karena itu dia menjadi wajib. Karena itulah saya sendiri di kampus selain mengajar mata kuliah yang umum seperti fisika, ya, matematik, kalkulus, ya, kemudian juga filsafat dan logika, juga saya mengajar juga mata kuliah agama yang isinya itu adalah, kontennya itu adalah pandangan alam Islam. Karena bagi saya itu sangat penting dipahami oleh para mahasiswa semua. Nah, karena itu dalam bagian ini Prof. Alatas menjelaskan satu persatu tapi secara ringkas yang penting-penting saja. Nah, saya di sini juga ingin meringkas apa yang Prof. Alatas ringkas, dan saya juga tambahkan dari apa yang saya pahami dan juga dari buku Prof. Alatas yang lain, tapi tidak disebutkan di dalam buku ini, supaya lebih mudah tersampaikan. Jadi tentu saja yang ideal adalah teman-teman langsung baca bukunya, ya, tentu saja. Misalnya konsep tentang Tuhan, apa sih yang penting? Ini agak panjang yang bagian ini karena ada tadi berapa unsur, ya. Tadi nanti saya mohon diingatkan kalau waktunya sudah habis. Pertama, konsep tentang Tuhan. Penjelasan tentang Tuhan dalam Islam itu sudah clear, sudah jelas, dan sangat simpel. Bukan hasil kesepakatan manusia, kecuali penjelasan-penjelasan rincinya. Jadi konsep Tuhan dalam Islam itu sudah final, tidak ada perdebatan lagi. Yang ada itu sepanjang sejarah adalah penjelasan untuk mengklarifikasi konsep Tuhan yang benar itu. Misalnya lahirnya ilmu kalam, itu sebagai respon dari
pikiran, pemahaman, atau filsafat Yunani yang masuk ke dalam peradaban Islam, sehingga perlu respon. Lahirlah ilmu kalam, sehingga pembahasan tentang Tuhan itu menjadi berkembang. Bukan konsep Tuhan yang berkembang, tapi penjelasannya. Karena dalam agama lain, konsep Tuhan itu berkembang. Sebagai contoh, dalam ajaran Kristen, teologi Kristen, konsep Trinitas itu lahir dari suatu perjalanan sejarah yang panjang. Dulu di awal sekali ada perdebatan tentang status ketuhanan Yesus itu, apakah dia setara dengan Tuhan atau tidak setara. Yaitu perbedaan pandangan dari Arianisme dengan Alexandrianisme. Arianisme itu akhirnya dinyatakan pandangan yang menyimpang, yang dianut Alexandrianisme. Kemudian berkembang lagi dulu itu, sebelum lahirnya Trinitas, yang dianut itu adalah Duinitas. Belum ada unsur di situ Spiritus Sanctus atau Roh Kudus di situ. Itu datang kemudian menjadi Trinitas. Dan Trinitas yang dianut sekarang itu juga dalam sejarahnya juga mengalami perdebatan dan perkembangan melalui berbagai konsili. Jadi konsep Tuhan dalam Islam tidak seperti itu, dia final sejak awal. Sehingga konsep Tuhan dalam Islam itu berbeda dengan konsep Tuhan dalam agama lain. Jadi kalau ada yang mengatakan semua agama menyembah Tuhan yang sama, itu jelas tidak benar. Ya, antara dia jahil karena tidak pernah belajar agama-agama yang lain. Misalnya saya sebutkan agama Buddha. Agama Buddha jelas konsep ketuhanannya berbeda. Tuhan yang dimaksud dalam agama Buddha itu bukan Tuhan individual sebagaimana dalam agama-agama lain. Ya, jadi dia lebih pada suatu keadaan. Ya, keadaan. Nah, konsep Tuhan dalam Islam tidak mengalami perkembangan kecuali penjelasan yang tadi sudah disampaikan ya. Manusia itu pada dasarnya dalam Islam sudah mengenal Tuhan sejak dia di alam roh. Ya, hanya saja ketika dia turun ke dunia itu mengalami pengaburan dan perubahan. Karena itu teorinya Auguste Comte dan teori tentang sosiologi agama bahwa manusia itu dulunya animisme, dinamisme, politeisme, monoteisme, dan akhirnya tidak menganut suatu agama dan tidak bertuhan atau positivisme, maka itu dalam Islam keliru. Dalam Islam yang terjadi adalah manusia itu di alam ruh sudah kenal Tuhan yang satu, yang benar, namanya sudah tahu. Ketika turun ke dunia, dia menjadi lupa. Jadi bukan dari suatu kekacauan kepada yang dianggap keteraturan, positivisme, tapi dalam Islam itu sejak awal manusia itu sudah tahu Tuhan itu siapa. Tidak mencari-cari di alam. Nah, itu dalam pandangan Islam. Jadi teori sosiologi agama yang dianut sekarang, ya Seven Theories of Religion, itu dalam sosiologi agama, itu dalam Islam tidak benar. Seperti itu. Karena itu, kalau seorang pemimpin dekat dengan konsep Tuhan yang benar, ya, paham konsep Tuhan yang benar dalam Islam, maka dia seorang pemimpin yang selalu merasa dekat dengan Tuhan, muqarrabah, dan diawasi dan diperhatikan oleh Allah, muraqabah. Segala tindak tanduk, keputusan, dan tanggung jawabnya, dia selalu merasa dekat dan diawasi. Ia selalu bertindak benar, baik, adil. Amanah bukan karena diperhatikan oleh KPK, ya, tapi memang secara inherent dia beri keyakinan bahwa perbuatan korupsi itu terlarang. Mau ada KPK, mau tidak. Mau diawasi, mau tidak. Sekarang mungkin sebagian orang takut korupsi karena takut ketangkap KPK. Jadi kalau deal-deal tidak di hotel, di tempat wisata misalnya, diperiksa ada yang rekam atau tidak, baru deal masalah tukar-menukar posisi atau jabatan. Nah itu kalau seorang pemimpin yang Islami, dia kenal dengan Allah, dengan Tuhan, dengan konsep ketuhanan yang benar, sehingga dalam setiap tindak tanduknya selalu muqarrabah dan muraqabah. Kemudian konsep kitab suci. Juga seorang pemimpin Muslim khususnya itu harus paham Quran itu apa. Jadi Quran itu berbeda dengan kitab suci agama lain. Keseluruhan Al-Quran itu merupakan kalam Allah. Kata-katanya, redaksinya itu kalam Allah. Apa kitab suci yang lain tidak demikian? Tidak. Saya ambil contoh. Kitab suci agama Kristen, Injil atau Alkitab secara umum. Kata-kata dari Injil itu secara verbatim bukan kata-kata Yesus Kristus, tapi kata-kata murid-murid
atau yang dianggap murid oleh Yesus Kristus. Karena itu umat Kristiani tidak menyebutkan Injil Yesus, tapi Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, Injil Matius. Kenapa? Karena ditulis oleh penulis Injil tersebut, redaksinya secara verbatim. Tetapi ajaran intinya atau ajarannya itu dari Yesus. Itu menurut keyakinan saudara-saudara kita beragama Kristiani. Nah, dalam Islam tidak. Setiap kata dalam Quran itu adalah kalamullah. Karena itu definisi kitab suci dalam Quran atau wahyu dalam Quran itu dalam ulumul Quran disebut kalamullah ta'ala al-munazzalu ala nabiyyin min anbiya'ihi. Kalam Allah, ya, kalam ini sebenarnya bukan kata ya, tapi pembahasannya nanti panjang. Katakanlah kata-kata Allah yang diturunkan kepada salah seorang di antara nabinya. Jadi kata-katanya itu memang dari Allah, bukan redaksi susunan Nabi Muhammad SAW. Itu sudah berbeda. Kemudian kandungan kitab suci haruslah terbebas dari campur tangan manusia, termasuk Nabi itu sendiri. Baik secara redaksional maupun sisipan-sisipan katanya. Dan itu hanya dalam Quran. Kandungan kitab suci haruslah dari Tuhan secara verbatim. Ini berkaitan dengan tadi. Jadi Nabi Muhammad SAW juga tidak boleh, tidak punya otoritas untuk memasukkan satu kata, bahkan satu huruf dari Quran. Kemudian Al-Quran adalah bacaan. Dia bukan semata-mata berdasarkan tulisan. Nah, ini juga berbeda dengan konsep kitab suci agama lain. Karena itu Al-Quran itu disebutkan oleh ahli-ahli Al-Quran, ulumul Quran, ar-rasmu tabi'ul liriwayah wal manqul. Ukuran itu sebetulnya riwayah. Apa yang dibaca itulah Quran. Tulisan itu sebetulnya membantu orang untuk membaca dengan benar. Tapi yang paling utama, yang menjadi dasar itu adalah bagaimana membaca yang benarnya itu. Dan membaca yang benar itu dari Nabi sampai hari ini ada sanad yang tidak terputus. Karena itu Quran meskipun gundul, itu kita tahu cara membacanya dengan pasti. Allah meskipun tidak ada barisnya, tidak ada tasydidnya, orang Islam tahu membaca dengan benar dari Nabi. Karena diajarkan secara bersanad. Tapi kitab suci agama lain, saya ambil contoh kitab suci agama Yahudi, yaitu Tanakh atau Torah, ketika menemukan kata Yod, He, Waw, He, ya, tidak bisa diucapkan. Kenapa? Karena gundul. Tidak ada barisnya. Seperti Arab juga, Arab gundul. Tetapi dalam Quran tidak menjadi masalah, karena ada sanad, ada periwayatan yang sampai kepada kita. Nah, itu tidak ada atau terputus dalam sejarah, dalam kasus kitab suci agama Yahudi. Sehingga YHWH itu tidak disebutkan. Tidak pernah disebutkan, dia diganti dengan kata lain yang lebih umum, yaitu Adonai misalnya, atau Elohim. Sehingga syahadat Yahudi itu, misalnya Shema Yisrael, YHWH Elohinu, YHWH ya, Echad. Diganti menjadi Shema Yisrael, Adonai Elohinu, karena YHWH-nya diganti Adonai, Adonai Echad. Dengarkanlah, wahai bangsa Israel, sesungguhnya Tuhan kalian itu YHWH, dan YHWH itu adalah tunggal, Ahad, Echad ya. Nah, itu contoh. Jadi secara konsep berbeda. Tidak semua kitab suci itu sama konsepnya. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang terjaga originalitasnya sejak pembawa acaranya hidup. Dan dia dijaga dengan dua cara, yaitu terutama bagaimana diucapkan, riwayah, ya, dan itu bersanad sampai hari ini, tidak terputus, dan jutaan orang menghafal itu. Selain itu juga ditulis sejak masa Nabi hidup. Meskipun tulisan itu dalam sejarah berkembang. Untuk tulisan itu standarisasinya berkembang sampai masa Utsman, bahkan sampai masa Al-Hajjaj Yusuf At-Thaqafi dalam sejarah itu. Tapi sekali lagi, meskipun tulisan itu berubah, berkembang, ya, modelnya, standarnya, tapi sekali lagi Quran itu bukanlah tulisan sebetulnya, tapi bacaan. Karena apa? Kalau Quran itu tulisan, orang tidak tahu cara membacanya, misalnya Alif Lam Mim, karena tidak tahu cara membacanya, orang akan baca, oh alama, ketemu Alif Lam Mim. Karena memang hurufnya Alif Lam Mim, misalnya gundul, atau alima, atau ulumo, seperti terjadi dari kepada Yahweh itu, ya Yahweh itu. Tapi itu tidak terjadi kenapa? Karena cara membaca Quran itu dari Rasul sampai sekarang bersanad dan beriwayat.
maka tidak terjadi kesalahan membaca. Itu konsep kitab suci dalam Islam. Karena dia yakin bahwa Al-Quran itu kitab suci yang orisinal dan dari Tuhan, tidak mengalami perubahan, seorang pemimpin yang Islami tidak akan menyalahi prinsip-prinsip Al-Quran. Karena Al-Quran itu pasti benar dari Tuhan. Karena itu dia tidak akan berani menyalahi prinsip-prinsip dari Al-Quran, karena dia akan bertentangan dengan fitrah manusia. Misalnya seorang pemimpin tahu Al-Quran melarang LGBT, tapi dia karena demi toleransi, keterbukaan, ya, isu HAM, dia melanggar itu, maka pasti ujungnya adalah kerusakan. Negara menjadi rusak, bangsa menjadi rusak. Karena itu dia tidak akan berani, meskipun didesak oleh PBB misalnya untuk melegalkan. Ya, karena itu desakan itu ada. Pak Yusuf Kala pernah mengkonfirmasi itu, bahwa salah satu lembaga UN itu mendanai puluhan miliar untuk membuat LGBT ini diterima di masyarakat. Yang ketiga, konsep agama. Nah, ini juga Islam punya pandangan yang khas, bahwa agama Islam itu adalah agama yang dewasa sejak lahir. Yang pertama. Kedua, Islam bukan merupakan agama campuran tradisi dan budaya. Setiap unsur agamanya itu. Karena agama yang konsep ketuhanannya sebetulnya melanjutkan dari tradisi pagan misalnya. Ada pengaruh di situ. Kemudian Islam adalah satu-satunya agama yang namanya diberikan Tuhannya. Ya. Agama-agama yang lain, nama dari agamanya itu tidak diberikan oleh Tuhan. Sebagai contoh, Kristen misalnya. Itu disebutkan pertama kali oleh siapa? Oleh musuh dari Yesus, yaitu bangsa Roma. Nasrani misalnya. Juga sebutan orang-orang Yahudi yang menganggap ajaran Nabi Isa itu atau Yesus itu sebagai sempalan dari ajaran Yahudi. Jadi Nasrani sebetulnya sempalan. Itu juga bahasa sebetulnya dari musuh-musuh Yesus Kristus sendiri. Hindu dinisbatkan kepada Sungai Indus. Ya. Sungai Indus adalah tempat percampuran dua kebudayaan besar, yaitu kebudayaan Arya, ya bangsa Arya dengan bangsa Dravida. Dua-duanya punya sistem kepercayaan, berinteraksi, bergabung, akhirnya menjadi kebudayaan Hindu dan sistem kepercayaan Hinduisme. Jadi berkembang dan berubah dalam sejarah. Buddha juga sama. Buddha dinisbatkan kepada julukan dari Siddhartha Gautama, yaitu bahwa Siddhartha Gautama itu sudah mencapai level ketuhanan, sudah mencapai Bodhi. Bodhi itu artinya level tercerahkan, sempurna. Jadi pengikut Siddhartha Gautama disebut Buddha, dinisbatkan kepada julukan yang diberikan kepada Siddhartha Gautama. Tapi Islam tidak dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, tidak disebutkan pada tempatnya, Makkah misalnya, Makian misalnya gitu, atau Muhammadanism, tapi Tuhannya sendiri, saya sebut Tuhannya supaya kita memandang sama dulu, ya, mengkaji sama agama-agama itu, Tuhannya sendiri yang memberikan nama agama dari Islam itu. Dalam ayatnya, Inna dina indallahi al-Islam, atau wa may yabtaghi ghaira al-Islam dinan fala yuqbala minhu. Itu jelas disebutkan di situ. Kemudian tata cara beribadatan tidak pernah dibuat-buat oleh para ulama, para sahabat. Tidak pernah menambah-nambah tata caranya. Semuanya diatur oleh Allah melalui nabinya. Dan nabi itu seorang syari juga, pembuat syariat. Karena itu orang-orang Islam itu sangat takut membuat-buat ibadah sendiri. Ya. Jadi kadang-kadang kalau saya lihat masalah kunut menjadi berantem, masalah tasyahud, ya, gerak tasyahud berantem. Kalau saya memandang dari sisi positifnya, orang Islam itu saking inginnya meniru Nabi setepat mungkin, saking takutnya membuat-buat sendiri tata cara peribadatan, sampai yang gitu aja berantem. Kalau saya memandangnya justru ada sisi positifnya, karena mereka hati-hati orang Islam itu. Karena dalam agama yang lain, tata cara peribadatan itu adalah para pemuka agama. Karena dari pendirinya tidak diatur. Nabi Isa tidak pernah mengatur bagaimana cara beribadah, apa yang harus dibaca, tidak pernah. Karena itu, seorang pemimpin yang Islami, kalau sudah paham konsep agama, akan menjadikan Islam sebagai rujukan, sebagai pertimbangan kebijakannya, sebagai rujukan nilainya, karena ia tahu bahwa Islam merupakan tuntunan yang selamanya baik dan benar,
meliputi segala zaman dan situasi. Nah, itu konsep agama misalnya, kalau diringkas. Jam 11.15, saya mungkin sampai 11.30 ya. Selesai tidak selesai, nanti mungkin teman-teman bisa membaca lebih detail. Kemudian konsep alam. Seorang pemimpin muslim itu harus melihat alam itu sebagai amanah. Karena alam itu dalam pandangan alam Islam adalah ayat, adalah amanah. Dan kita ini dalam pandangan alam Islam sebagai khalifah, sebagai pengelola. Khalifah di sini juga bisa berarti berperan sebagai wakil dari Tuhan. Wakil bukan Tuhan tidak berdaya, tapi wakil sebagai kehormatan untuk mengelola alam ini dengan cara yang baik. Ya. Jadi seorang pemimpin yang muslim melihat alam ini pertama-tama adalah ciptaan Allah, pertanda. Kalau dia ciptaan Allah, kalau dia itu ayat, kira-kira apakah berani kalau merusak alam ini atau tidak? Dalam Quran disebutkan alam ini adalah ayat. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Jadi Allah itu selain menyebut Quran itu juga ayat, tapi juga alam ini juga ayat. Kira-kira kalau ada orang yang merusak Quran, kita masalah atau tidak? Apakah seorang pemimpin muslim berani merusak Quran, mushaf Quran, ataupun isi Quran, atau mau merusak kandungannya, menambah-nambahnya atau tidak? Jelas tidak mungkin. Dan itu juga seharusnya yang dimiliki oleh seorang pemimpin muslim ketika melihat alam raya ini. Dia tidak berani merusak alam, mencemari lingkungan, membabat hutan sembarangan, ya, mencemari air, udara dan sebagainya. Jadi ketika dia membuat kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, dia akan berpikir hal-hal demikian. Kemudian alam diciptakan dari ketiadaan oleh Allah dengan suatu ukuran, dan ia terus-menerus dalam keadaan musnah dan diciptakan secara terus-menerus. Ini disebutkan dalam buku ini. Ini suatu pembahasan yang agak mendalam sebetulnya. Nah, saya mungkin tidak akan bahas terlalu detail. Ya, ini sebenarnya pandangan kalam dari Asy'ariyah bahwa alam ini diciptakan secara terus-menerus. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita itu tidak punya daya kuasa, jadi Allah itu senantiasa terlibat dalam kehidupan kita. Di situ mungkin hikmahnya. Alam meliputi yang bisa dicerap oleh panca indera, yaitu syahadah, dan yang tidak bisa dicerap, yaitu alamul ghaib. Kemudian alam adalah amanah, ya kan tadi sudah disebutkan, karena tugas manusia itu selain beribadah adalah seorang khalifah. Karena itu, seorang pemimpin Islami itu ketika dia paham tentang konsep alam itu, maka misalnya, ini sebagai contoh saja, dalam buku ini tidak ada ini, seorang pemimpin yang Islami misalnya itu tidak ada. Saya tambahkan ini supaya bisa paham, bisa terhubung kalau seseorang pemimpin Islami itu paham konsep alam, konsep din, apa sih dampak yang akan timbul. Nah, ini salah satu contohnya. Tentu banyak lagi contoh lain yang lebih luas dan lebih mendalam. Nah, jadi seorang pemimpin Islami yang paham konsep alam, misalnya, tidak boleh mengelola alam ini secara semena-mena, menggali batu bara tapi mencemari lingkungan sekitar, membuat polusi di mana-mana. Mungkin teman-teman pernah menyaksikan filmnya Dandi ya, tentang bukan Dirty Vote yang dulu, maaf, Sexy Killers, ya Sexy Killers. Itu ngeri tuh, tambang batu bara itu pencemarannya luar biasa. Nah, seorang pemimpin Muslim itu selain harus mengelola alam, memanfaatkan alam untuk kesejahteraan, ya tentu juga kemaslahatan, juga harus memikirkan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Karena lingkungan itu bukan sekedar benda mati yang tidak punya nilai apa-apa. Sayyid Hossein Nasr dalam buku beliau itu mengatakan seorang saintis Muslim dan seorang Muslim secara umum ketika melihat alam itu sama atau dianalogikan seperti melihat seorang istri atau istri kepada suami. Kalau istrinya sakit atau suaminya sakit, maka dirawat. Tidak akan membebani istrinya terlalu berat dan lain sebagainya. Tapi orang yang memandang alam ini sekedar materi, maka kata Hossein Nasr seperti orang yang melihat memanfaatkan seorang pelacur. Itu kata Nasr. Dia hanya mendapatkan keuntungan, ya, kenikmatan duniawi, nafsu duniawi, pemenuhan nafsu duniawi, tapi dia tidak peduli misalnya apakah wanita tunasusila itu sakit, menderita, ya, dan hal-hal yang lainnya. Dia tidak peduli karena yang penting cari untung. Nah, seperti itu juga
kalau seorang pemimpin yang sekular, dia tidak melihat alam ini sebagai amanah, tapi hanya bagaimana tentang mengeruk keuntungan materialistik. Nah, itu kalau seorang pemimpin itu paham tentang konsep alam. Konsep manusia juga sama. Manusia itu tidak hanya sisi fisik, tapi juga non-fisik, rohani. Jadi seorang pemimpin yang paham tentang konsep manusia itu, dia akan tahu bahwa manusia itu dalam Islam harus dilihat juga sisi rohaninya, bukan jasmaninya. Seorang direktur, seorang pimpinan organisasi, seorang pimpinan perusahaan, bukan hanya sekedar mengurusi masalah-masalah yang sifatnya fisik. Bagaimana dia gaji, bagaimana dia sejahtera, rumahnya, mobilnya, ya itu pun udah lumayan. Kebanyakan perusahaan sekarang itu justru ingin mengurangi kesejahteraan sebisa mungkin, sesedikit mungkin kesejahteraan karyawannya itu bisa seminimal mungkin. Nah, jadi ini udah untung. Dalam pandangan Islam bahkan lebih dari itu, bahwa seorang karyawan, seorang rakyat, ya, seorang staf itu bukan hanya diperhatikan dari sisi fisik atau material, tapi juga bagaimana ruhaninya. Ya, ruhaninya. Itu kalau seorang pemimpin Muslim memahami konsep manusia. Juga bukan hanya itu, dia tahu bahwa manusia itu tugasnya bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Karena itu seorang pemimpin Muslim itu tidak akan membuat kebijakan misalnya yang sampai mengorbankan sholat, atau sholat Jumat, atau sholat. Dia akan membuat waktu-waktu sholat itu waktu-waktu yang memang karyawan bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Nah, itu contohnya. Kemudian kalau seorang pemimpin paham konsep ilmu, yang mungkin saya percepat, maka dia akan mencintai, mengembangkan ilmu pengetahuan, menjunjung tinggi dan mengutamakan ilmu di atas yang lain-lain itu, dan menjunjung tinggi kebenaran di atas afiliasi politik dan lain-lainnya itu dalam setiap kebijakannya. Seorang pemimpin yang melihat suatu masalah di masyarakat akan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai panglima, sesuai dengan apa yang dihadapinya. Misalnya, kalau menghadapi situasi seperti COVID kemarin, maka pertimbangan yang paling utama itu bukan hanya, dan bukan yang utama itu pertimbangan-pertimbangan bisnis, tapi yang utama misalnya pertimbangan kesehatan. Karena menjadikan ilmu pengetahuan sebagai panglima. Ya, keselamatan masyarakat, bukan keuntungan wilayah atau negara, bukan keuangan, tapi memperhatikan apa yang dikatakan ilmu kedokteran, ilmu kesehatan tentang wabah COVID ini. Itu sebagai suatu contoh. Kemudian konsep adab, ini yang penting juga. Ya. Adab dalam Islam itu suatu konsep yang sangat penting dan pembahasannya panjang. Adab itu bukan sekedar sopan santun, bukan sekedar akhlak. Adab itu sinonim dengan adil, sinonim dengan disiplin. Adab itu adalah cara berbuat yang bukan hanya benar, tapi yang terbaik. Karena cara berbuat yang benar bisa dijalankan dengan cara yang tidak baik. Adab itu bukan sekedar benar, tapi juga baik. Ya. Kemudian adab itu juga bisa diartikan adil dan lain sebagainya. Jadi ini pembahasan yang cukup panjang. Tapi seorang pemimpin yang beradab, misalnya, akan terlebih dahulu mendisiplinkan diri dia dulu, jiwa dulu, kemudian meletakkan segala sesuatu pada tempat yang benar dan terbaik. Dia akan bersikap adil pada diri, pada Tuhan, dan kepada orang yang dipimpinnya, serta alam sekitarnya. Seorang pemimpin yang beradab, misalnya, akan menjunjung tinggi keadilan dan sistem merit. Ya, merit system. Ini juga disinggung dalam buku ini, merit system. Bukan karena hubungan keluarga atau pertemanan. Seseorang diangkat itu karena hubungan famili atau keluarga. Kalau itu melawan aturan, aturannya diubah. Seorang pemimpin yang baik, yang pandangan alamnya Islam, tidak akan melakukan hal yang demikian. Karena itu berdampak pada sistem yang rusak. Ya, merit system itu. Kemudian konsep kebahagiaan. Seorang pemimpin Muslim yang pandangan alam Islamnya benar, misalnya, tahu apa hakikat kebahagiaan. Bahwa bahagia itu bukan hanya tentang fisik, tentang materi. Saya dengan Sufa Institute itu di tahun lalu membahas secara khusus konsep kebahagiaan cukup panjang lebar. Nah, kebetulan rekamannya itu saya minta dan saya upload, tapi masih di setting
unlisted. Ya, nanti kalau diperlukan pembahasan konsep kebahagiaan bisa saya share juga dengan izin Sufa Institute. Karena itu karena kan tujuan dari memimpin itu apa sebetulnya politik itu, ya. Bagaimana supaya rakyat itu bahagia, bukan sekedar kaya, bukan sekedar maju, tapi tujuan akhirnya apa? Kebahagiaan. Tapi kalau ditanya apa itu bahagia, maka kita semua mungkin beda-beda pikiran dan pendapat. Nah, Islam punya pikiran dan pendapat sendiri tentang apa itu yang sebenarnya disebut bahagia, karena dia bukan hanya fisik tapi rohani, dia bukan hanya dunia tapi akhirat juga. Nah, ini satu pembahasan yang khusus juga. Nah, terakhir konsep perubahan, pembangunan dan kemajuan. Perubahan, perkembangan dan kemajuan dalam Islam itu berarti gerakan sadar dan disengaja menuju Islam yang sejati pada saat kita menghadapi tantangan zaman modern saat ini. Jadi kalau dalam Islam yang disebut maju itu sebetulnya sebisa mungkin meniru yang di belakang, yaitu pada masa Nabi. Cuma disesuaikan dengan konteks zaman ini. Maju dalam pengertian Barat itu kan maju entah kemana arahnya itu. Maju pokoknya maju aja, berubah. Maju mau kemana? Kan namanya maju kalau dalam ilmu fisika harus ada kerangka acuan, ya kan? Di mana startnya, di mana finishnya, ada koordinat. Baru kita bisa sebut maju. Sekarang sistem koordinatnya nggak ada. Bagaimana kita mengukur maju? Nah, dalam Islam, sistem koordinatnya itu adalah tujuannya sebisa mungkin meniru Islam pada zaman Nabi. Nilai-nilainya, kerangkanya. Hanya saja bagaimana kita membahasakan itu, menggunakan itu pada konteks zaman sekarang. Itu perubahan, perkembangan, dan kemajuan dalam Islam itu. Jadi berbeda dengan cara berpikir Barat. Pembangunan dan kemajuan bukan hanya kemajuan yang tidak memiliki arah dan berusaha melanggar nilai-nilai dan kebajikan, perilaku, pemikiran, keyakinan, dan cara hidup Islam. Jadi kalau mereka sebut maju, misalnya, itu dengan melanggar etika, maka kita tidak bisa menyebut itu maju. Misalnya, kemajuan itu kalau LGBT dilegalkan, maka kita mengatakan itu kemunduran. Di Amerika sekarang, LGBT itu udah wajar di Barat umumnya. Sekarang melangkah lebih jauh tentang bagaimana mereka punya definisi sendiri tentang perempuan dan laki-laki. Makanya di Amerika perdebatan LGBT itu sudah selesai. Sekarang mendebat lebih dalam terbetik gila lagi, bagaimana kita mendekonstruksi definisi laki-laki dan perempuan. Sehingga ada kebingungan di kalangan akademisi di Amerika, bahkan masuk ke Senat. Sebetulnya saya ada videonya, ya, tapi tidak punya waktu yang cukup, bahwa sekarang sedang didefinisikan, setiap orang boleh mendefinisikan gendernya sendiri. Karena itu sekurangnya ada 4 gender di Barat itu, yaitu woman, dibagi 2 menjadi trans woman dan cis woman, ya, nulisnya cis. Ada man, dibagi 2 trans man, ya, dan cis man. Cis itu maksudnya orang yang memilih gendernya bukan ketika dia lahir. Ya. Maaf, cis itu adalah orang yang dilahirkan dengan gender tertentu, misalnya wanita. Sedangkan trans, orang yang memilih gender ketika dia dewasa. Jadi ada 4 gender sana. Dan mungkin akan bertambah. Jadi seorang pemimpin yang Islami misalnya bukan hanya membangun hal-hal yang fisik dan bendawi sambil melanggar nilai-nilai moral dan etika agama. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah tidak melewati 11.30 ya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dan kurang jelas, kurang dari berbagai hal. Sebetulnya buku ini lebih dari apa yang saya sampaikan, lebih luas, lebih dalam cakupannya, tapi itu yang bisa saya tangkap secara sederhana dari buku tersebut. Berikutnya mungkin ada sesi diskusi ya, dan itu yang paling penting sebetulnya, dan tanya jawab. Kalau bisa saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, saya akan tanya kepada yang lebih, atau silakan mungkin bertanya kepada yang lebih ahli. Demikian pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke sesi diskusi. Sebelumnya, Ustaz, apakah ada agenda lain setelah ini? Insya Allah sampai zuhur mungkin bisa ya. Oh iya, oke. Baik, teman-teman, tadi sudah pemaparan materi selama kurang lebih 1,5 jam. Selanjutnya sesi diskusi, saya persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Saya dahulukan dulu yang ingin dialog langsung ya.
yang resen lewat chat juga boleh ya. Tapi saya dahulukan dulu yang resen ya, angkat tangan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau pesertanya berapa banyak yang sudah ada ketika pendaftaran tuh ada semacam survei pernah baca buku atau punya bukunya, ada ini nggak, ada data nggak? Oh iya, itu enggak sih Ustaz. Nggak ya? Bagusnya gitu ya. Saya nggak Iya, kepikiran juga itu. iya begitu ya. Jadi Hmm. ada gambaran lah gitu. Tapi ini sih nggak hadir semua ya. Setahu saya beda dengan jumlah pendaftar Iya, iya, yang ada di formulir ya. iya, iya. Iya, baik. Ada Teh Ainun Ruzana. Yang lain juga kalau resen boleh dari sekarang aja ya. Saya persilahkan dulu kepada Mbak Ainun Ruzana. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin pertanyaan saya ini ya nggak tahu ya bersinggungan langsung sama bukunya atau sesuatu yang cakupannya lebih ekstensif gitu. Tapi saya melihat karena saya juga memang dari jurusan manajemen S1 manajemen umum, S2-nya manajemen pendidikan gitu. Jadi sangat saya merasa buku ini salah satu buku yang harus banget saya baca gitu kan. Karena buku-buku lain yang mungkin dari murid-murid profil atas yang terkait pendidikan khususnya em, telah sangat mencerahkan lah sepanjang proses saya mengkaji tentang pendidikan dan menulis tesis sendiri. Yang ingin saya tanyakan mungkin sejak awal membaca buku-buku yang ditulis oleh lembaga-lembaga yang bersinggungan ya, maksudnya murid-murid langsung profil atas dan sebagainya. Saya melihat dan terutama kalau cakupan buku ini kan tentang leadership ya, leadership, kepemimpinan, manajemen begitu. Eh, ada semacam kepikiran aja sih, ada semacam apakah ada percanggahan ya dengan eh, mungkin pandangan bahwa perubahan itu dimulai secara top up atau bottom down gitu Ustaz. Jadi mungkin apa ya? Ya sejauh yang saya eh, paham gitu. Ada dua pandangan itu ya dalam dalam diskurs itu, diskurs perubahan ini gitu. Bahwa perubahan secara bottom up itu perubahan yang yang lebih organik, yang lebih kalau kita bilang kalau mencontoh dari zaman Rasulullah juga sebenarnya perubahan itu kan bermula dari individu, ya keluarga, masyarakat dan sebagainya yang dimana setiap individu itu yang kita edukasi, setiap individu itu yang kita dalam artian ya benarin worldview-nya dan sebagainya. Baru kita bicara tentang ya bagaimana mengelola negara dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi kalau saya melihat tadi background buku ini ditulis gitu, ini juga adalah sebuah dari sebuah permintaan organisasi gitu, Ustaz. Maksudnya permintaan dari IKLIF, di mana ya dan alhamdulillah Ustaz, kebetulan saya orang Malaysia, Ustaz. Jadi Ya. iya, iya. sedikit familiar sama IKLIF dan Asia Business School itu. Dan saya melihat mau dibilang IKLIF dan Asia Business School itu secara porosnya itu juga memegang worldview Islam juga uh, masih agak gimana ya questionable gitu. Hmm. Maksudnya hala tujuhnya gitu. Ya, Hala ya. tujuhnya masih menurut saya walaupun saya nggak belajar langsung di situ, tapi kalau melihat struktur kurikulumnya dan sebagainya ya, program MBA-nya dan sebagainya, itu melihat sebenarnya nggak jauh beda sama MBA yang lain ya. Course jurusan-jurusan manajemen secara umum gitu di universitas yang lain. Jadi maksud saya sekarang organisasi ini meminta gitu ya Prof. Alatas sama Prof. Wan untuk merumuskan sebuah pandangan Islam terkait manajemen dan leadership. Nah, sedangkan ya mereka itu bisa dibilang sekarang inisiatif ini apakah bukan inisiatif yang sifatnya top down gitu, Ustaz? Karena bermula dari organisasi atau ya sebuah institusi
Dan kita berharap bahwa institusi itu sebenarnya harapannya apa gitu. Apakah kita berharap institusi itu nanti bisa menerapkan, atau kita berharap ini akhirnya nanti akan dikonversi menjadi kurikulum atau dijadikan hala tuju lah setidaknya kerangka framework institusi itu sendiri atau gimana. Yang mana saya melihat tidak berlaku gitu, tidak terjadi gitu kan. Ya sejauh ini maksudnya saya juga baru tahu ya terkait background bukunya, tapi ya sejauh saya di Malaysia saya tidak melihat itu terjadi. Dan ya apa ya, mungkin ini salah satu ya daripada inisiatif yang sifatnya sebegitu. Saya juga pernah melihat buku lain yang misal ditulis oleh Prof. Wan terkait dengan gagasan-gagasan yang misal kalau mungkin ada yang pernah dengar gagasan satu Malaysia, satu Ya, Malaysia, terus ada bentar, Islam Hadori ya. ya. Masyarakat Sama Islam ini. Hadori gitu ya. Hmm. Jadi itu semua gagasan-gagasan besar yang digagaskan oleh pimpinan sebenarnya ya. Maksudnya dari kalau di sini Perdana Menteri di Malaysia. Jadi sifatnya sekali lagi top down gitu. Sekali lagi sifatnya top down. Jadi seolah-olah kayak ya berganti apa ya periode kepemimpinan, nanti berganti lagi gagasannya dan kita berharap sebenarnya apa yang kita harapkan dalam tempo 5 tahun itu. Dan ya kalau dalam konteks buku ini kan tadi ya apa yang kita harapkan dari institusi itu dengan dirumuskan teori atau konsep yang berdasar tentang leadership Islam. Jadi saya di sini merasa agak apa ya, of course saya mengapresiasi ya, maksudnya penjabaran konsep dan teori dan saya yakin bahwa referensi yang digunakan itu referensi yang dari kitab-kitab ulama terdahulu, yang mana penting sekali ya buat kita Muslim scholars tuh untuk melacak. Tapi saya yang kurang yakinnya apakah dari segi dari segi apa ya, pengimplementasiannya atau harapan yang top down tadi itu tuh benar-benar harapan yang apa ya, memang benar arah dan tuju benar-benar menjadi sebuah metode gitu ya. Ya. Sebuah metode yang strategis untuk kita melakukan apa yang namanya perubahan dalam masyarakat, dalam budaya ilmu, kerangka berpikir dan sebagainya. Mungkin seperti itu, Ustaz. Baik, saya langsung saja jawab ya. Kak Ainun. Eh, Baik, tadi mungkin ini berkaitan dengan apa yang menjadi latar belakang buku ini, yaitu bahwa buku ini sebetulnya suatu permintaan, suatu request dari pihak luar kepada Prof. Alatas, di mana pihak luar itu, yaitu IKLIF itu adalah suatu institusi yang sebetulnya ya seperti pusat pendidikan pada umumnya, yang tidak secara khusus menganut suatu sistem yang Islami dan sebagainya, seperti sekolah manajemen pada umumnya. Tapi mungkin ada beberapa kalangan pemimpin di IKLIF pada saat itu yang melihat perlu adanya suatu alternatif tentang standar kompetensi yang dipandang dari sisi Islami. Jadi di sini letak atau tanggung jawab implementasi itu sebetulnya pada IKLIF itu sendiri. Karena yang bersangkutanlah yang meminta disusunnya suatu model kepemimpinan Islami, dan itu seharusnya menjadi tugas bagi yang meminta untuk membuat itu menjadi lebih realistik, lebih praktikal. Jadi menurut saya demikian. Yang pertama. Yang kedua, tentang apakah dia top down atau bottom up. Sebetulnya Prof. Alatas ada dalam satu buku, kalau saya tidak silap, Islam dan Sejarah Kebudayaan Melayu, menyebutkan tentang teori-teori sejarah. Bahwa ada beberapa teori sejarah, diantaranya apakah sejarah itu tentang perjalanan orang-orang besar misalnya. Di situ Prof. Alatas mengindikasikan sekurangnya apa yang saya pahami, bahwa peran dari seorang pemimpin itulah yang menjadi sentral. Peran dari leader itu menjadi sentral. Pemimpin itulah yang akan menentukan baik buruknya suatu organisasi, suatu lembaga, suatu masyarakat. Jadi peran seorang pemimpin di sini menjadi sangat penting. Dan juga saya sering diajarkan bahwa pentingnya untuk terlebih dahulu mendidik kalangan elitis, bukan masyarakat secara umum. Karena dalam sejarah pun, dalam sejarah pemikiran dan peradaban dunia itu, yang mengubah masyarakat itu sebetulnya pertama-tama adalah kalangan elitis, bukan semata-mata tumbuh secara organik dari masyarakat yang awam. Gitu. Karena itulah misalnya
para filsuf terdahulu seperti Plato, Aristoteles itu cenderung menolak sistem demokrasi. Salah satu alasannya adalah karena masyarakat secara umum itu sebetulnya tidak tahu mana nilai-nilai baik, buruk, benar, salah, dan yang paling baik bagi mereka. Karena itulah yang mereka cenderung bahwa masyarakat itu perlu dipimpin oleh seorang filsuf, maksudnya cendekiawan, ilmuwan. Jadi kalangan ilmuwan lah yang harus memimpin masyarakat, bukan dipilih sembarangan oleh masyarakat sesuka hati. Karena demokrasi menurut Aristoteles atau Plato bisa jadi mengarah pada govern by mob, dipimpin oleh gerombolan, masyarakat gerombolan secara acak begitu. Nah, karena itu posisi kalangan elitis atau pemimpin top leader itu menjadi sangat penting. Tetapi saya pikir itu tidak berarti menegasikan peran yang sifatnya organik bottom up. Karena yang dimaksud kalangan elitis di sini adalah menurut Prof. Alatas dan Prof. itu adalah elitis dalam pengertian para pendidik. Dan para pendidik itulah yang akan mendidik kalangan bawah, kalangan masyarakat awam itu, yaitu masyarakat secara umum. Jadi di sini saya tidak melihat top down dan bottom up itu suatu dilema, suatu pilihan 1 dan 0, pilihan yes or no, tapi merupakan suatu kombinasi. Memang pada awalnya para pemimpin itulah yang paling penting, yang mengawali perubahan itu. Ya, para eksekutif, para elit itu yang pertama-tama harus mengubah. Tapi perubahan itu tidak terjadi ketika para elitis itu tidak berhasil mendidik masyarakat secara umum. Ya. Itu mungkin jawaban yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya dan benar salahnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada tanggapan lagi dari Kak Ainun? Syukron Ustaz tanggapannya. Oh iya, cukup ya. Terima kasih. Oke. Dia lebih ke ini ya Ustaz, lebih ke simultan ya. Bukan binary opposition gitu ya. Bottom Ya, up. ya. Jadi saya tidak melihat itu suatu hal yang perlu dipilih. Dua-duanya bisa dilakukan. Bisa Iya. perubahan itu datangnya dari atas, tapi perubahan dari atas itu kemudian akan mendatangkan perubahan yang sifatnya organik. Karena tidak mungkin suatu ide, suatu gagasan itu menjadi sukses kalau tidak ada perubahan yang sifatnya organik, tidak mungkin. Karena dia Iya. memimpin satu masyarakat, satu organisasi, satu komunitas. Tidak mungkin terjadi perubahan kecuali kalau dalam sistem otoriter Iya, yang iya. pemimpin kuku besi atau tangan besi, itu mungkin bisa terjadi. Tapi perubahan semacam itu dalam Islam kan tidak merupakan opsi. Jadi dalam Islam itu perubahan yang organik itulah sebetulnya menjadi yang paling baik. Karena perubahan yang organik itu akan lebih long lasting, lebih awet dalam sejarah. Dan peradaban Islam itu kenapa awet dalam sejarah? Karena juga peran serta yang organik dari masyarakat. Jadi dalam peradaban Islam bukan hanya para pemimpin yang cinta ilmu pengetahuan, tapi masyarakat itu juga cinta ilmu pengetahuan. Masyarakat itu juga menghormati para ulama, bukan hanya pemimpinnya. Jadi di situ menunjukkan sebetulnya dua arah ini, top down dan bottom up itu sesuatu yang niscaya dalam suatu perubahan yang lebih awet, lebih permanen. Atau mungkin. Iya. Oke. Ya itu ini sambil nunggu yang lain ya Ustaz, saya aja yang nanya nih. Ya. Ya tadi berkaitan dengan top down dan bottom up ya, saya juga pernah bikin penelitian dan yang kemarin saya presentasikan di sebuah simposium ya. Jadi kurang lebih sama ya seperti yang Ustaz sampaikan gitu ya. Kalau saya melihatnya lebih kepada itu bisa berjalan simultan gitu ya, dan dia pemimpin itu sebagai pendidik ya. Dan diantaranya misal dia kalau kebijakan dia mempermudah pendidikan, urusan pendidikan. Itu kan berarti juga dalam artian dia dari atas ke bawah iya, dari bawah ke atas juga iya gitu. Jadi Ya. kebijakan-kebijakannya itu mendukung support untuk bottom up gitu ya.
Ya. Nah, Dan tapi saya saya teringat lihat, ini, Mas Irfan teringat kata-kata Muhammad Hatta almarhum, pemimpin itu adalah pendidik oh iya, oh iya dan bagus itu. pendidik itu adalah pemimpin. Jadi itu saya menunjukkan sekali lagi menegaskan kebenaran ucapan beliau itu bahwa tidak mungkin seorang pemimpin melakukan perubahan yang baik kalau dia bukan seorang pendidik. Nah, itu sebetulnya terlontar karena Mas Irfan tadi memicu tadi ya pemimpin dan pendidik itu. Ya silakan Mas Irfan, saya takutnya lupa tadi. Iya, iya. Saya tapi lihat ada satu sisi lain Ustaz, di dalam sejarah Islam itu kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, Ustaz. Jadi kalau yang kita lihat dalam sejarah kan itu dalam 2 tahun perubahannya sangat kontras gitu ya. Ya, Ya itu. Tapi kalau kita eh, lihat, kita stretch gitu ya, lintasan sejarahnya, kan orang biasanya itu hanya membaca lembaran sejarah kepemimpinan beliau ya. Tapi kalau kita eh, tarik lebih panjang lagi menjadi sejarah dinasti Umayyah gitu ya. Setelah setelah beliau wafat, keadaannya berbalik lagi gitu, Ustaz. ya, Nah gitu ya. Itu saya kurang tahu detailnya gitu ya. Apakah beliau ini eh, bisa dibilang karena emang waktu yang terlalu singkat atau seperti apa ya, misalnya. Jadi beliau itu kan emang eh, banyak yang diuraikan sejarah itu dia baru sampai level atas-atasnya aja tuh kayak berantas korupsi gitu ya. Jadi belum sempat dari bawahnya ya. Bahkan salah satu Kementerian Keuangannya tuh sempat nyaranin ini masyarakat kita terlalu kaya tapi mereka jadi kurang bagus dalam mengelola ini ya, keinginan gitu. Kata beliau, itu tugas kamu gitu. Nah itu ya, gimana pandangan Ustadz seperti itu? ya. Pertama, sejarah itu sunatullahnya selalu dipergilirkan. Ya, jadi tidak mungkin seberapa baik pun suatu peradaban, suatu masyarakat itu akan selama-lamanya menjadi baik. Jangankan Umar bin Abdul Aziz, Nabi Muhammad SAW sendiri yang telah berhasil menciptakan suatu masyarakat yang ideal, yang menjadi sangat baik, itu pada akhirnya juga kan decline, menurun secara kualitas. Nah, itu ada dalam hadis juga, umat terbaik itu adalah umat pada saat Nabi hidup, kemudian setelahku, setelahku, setelahku. Artinya secara sunatullah masyarakat itu turun naik, sejarah itu dipergilirkan. Nah, tapi seberapa cepat dia bergilir itu yang jadi pembahasan. Kenapa satu peradaban itu sangat cepat turun drastik, atau kenapa satu peradaban itu cepat juga naik? Nah, itu juga saya pikir berkaitan dengan seberapa dalam kemampuan seorang pemimpin mendidik masyarakat secara luas. Tentu waktu yang sangat singkat, 2 tahun, bisa mengubah suatu masyarakat menjadi lebih baik, jelas menunjukkan suatu kualitas kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang sangat hebat. Tapi waktu 2 tahun juga itu secara natural, secara alamiah, bukan waktu yang ideal untuk mendidik satu masyarakat, satu bangsa. Jelas tidak cukup. Dan itu mungkin yang menyebabkan juga bahwa dia itu sangat cepat berubah juga. Tadi seperti analisisnya Mas Irfan, itu mungkin belum sampai level yang ke taraf bawah. Kalau kita berkaca pada contoh lain, misalnya bagaimana mungkin Mas Irfan pernah baca buku Zoharul Jilus Salahuddin, Maka ada tuh Quds. ya, Zoharos apa judulnya itu? Zuharojul Salahuddin wa hakada ada tuh Quds. Ya, ya bagaimana Al-Quds itu direbut dan bagaimana bangkitnya generasi Salahuddin, kurang begitulah. Kalau Iya. di Indonesia itu diterjemahkan Model bangkitnya model model kebangkitan kebangkitan umat Islam. ya umat Islam atau Ustadz Asep Sobari ya. Iya. Perubahan yang alami oleh umat Islam yang waktu itu saat Imam Al-Ghazali hidup itu sedang terjadi konflik berbagai mazhab, konflik politik dan lain-lain, sehingga Al-Quds itu dengan mudah jatuh ke tangan pasukan salib oleh Imam Al-Ghazali dengan suatu proses pendidikan yang bukan 2 tahun, tapi 50-60 tahun, itu telah berhasil menghasilkan suatu masyarakat yang mampu akhirnya menaklukkan Yerusalem itu.
Dan itu kita melihat dampak yang dihasilkan dengan proses pendidikan yang agak panjang, 50-60 tahun itu lebih awet. Jadi bahkan setelah Salahuddin itu juga memicu penaklukan atau futuh dalam wilayah-wilayah yang lainnya. Jadi itu menunjukkan mungkin waktu 2 tahun itu waktu yang terlalu sebentar untuk seorang Harun ar-Rasyid bisa mengubah masyarakat menjadi lebih lama, perubahan yang baik-baik itu. Iya. Jadi itu ini juga ya, Ustaz, mencerminkan ya top down itu ya itu hal yang organik tuh nggak bisa long last gitu ya, Ustaz. Ya, betul. Ya. Iya. Jadi dua hal itu dalam sejarah itu pasti terjadi, tidak mungkin salah satu. Ya top down saja, ya kalau top down saja mungkin bisa, tapi dengan kepemimpinan yang sifatnya otoriter, tangan besi atau kuku besi itu. Dan perubahan semacam itu kan bukan perubahan yang hakiki, atau perbaikan yang hakiki. Iya. Saya teringat dengan satu kata-kata, ya sebelum ada yang tanya, cuman saya lupa bahasa Inggrisnya. Kenapa peradaban itu atau sejarah itu selalu berubah? Ada satu kata begini, hard times create strong men. Pernah mendengar nggak gitu? Oh iya, Strong iya. men create good times. Good times create weak men. And weak men create hard times. Jadi zaman yang susah, yang berat, menghasilkan orang-orang yang kuat. Orang yang kuat menghasilkan masa yang indah, masa yang baik. Masa yang baik melahirkan orang-orang lembek. Masa yang tenang, sejahtera, menghasilkan individu-individu yang lembek, yang lemah. Orang-orang lemah itulah yang membuat masa kembali menjadi buruk. Jadi dalam sejarah biasanya seperti itu. Baik, silakan. Oh, iya. Tadi ada yang mau menambahkan? Ada yang raise hand nggak ya tadi? Oh iya. Oke, Ya, dari silakan. organik itu yang membantu top down itu loss lasting. Betul sekali. Ya, saya setuju. Silakan Pak Mas Muhammad. Baik, apakah ada suaranya? Ada, jelas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz dan semuanya. Terima kasih Waalaikumsalam. atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rafli, saya dari Cianjur. Mungkin ini saat pertama kali saya mengikuti kajian worldview inisiatif saya sendiri. Sebelumnya saya pernah mengikuti, tapi itu diajak oleh teman. Gitu. Dan kebetulan saya mengikuti kajian ini karena memang saya tertarik dengan tema tentang leadership. Gitu. Nah, mungkin pertanyaan saya gitu ya, saya ingin bertanya bagaimana pendapat Ustadz tentang sikap kita sebagai posisinya masyarakat atau rakyat biasa dalam suatu negara menghadapi zaman yang mungkin kita hidup di negara menganut sistem demokrasi, di mana kan memilih pemimpin itu berdasarkan suara terbanyak, tapi kita mengetahui bahwa suara terbanyak atau mayoritas itu belum tentu memahami bagaimana cara kita memilih pemimpin yang baik, yang benar gitu ya, belum tentu bijak atau belum mengetahui kriteria pemimpin yang baik gitu. Nah, mungkin ya bagaimana baiknya sikap kita untuk menghadapi tantangan ini. Mungkin itu saja Ustadz, terima kasih. Baik, ya terima kasih Mas Rafli. Jadi tentang situasi sekarang ya, kita memang hidup tidak di ruang kosong. Kita punya idealisme, punya konsep, tapi kita tidak hidup di ruang hampa, di ruang kosong yang tidak ada orangnya, tidak ada sistem. Kita terpaksa untuk berhadapan dengan sistem yang ada. Saya teringat kata-kata Prof. Wan, seorang juru masak yang baik, seorang chef yang baik, itu tahu cara memasak meskipun salah satu bumbu, salah satu komponen itu tidak ada. Misalnya kita mau bikin steak yang enak, kita mau bikin rujak, kita mau bikin lotek, kita mau bikin nasi lemak, ya, dan lain sebagainya. Katakanlah di dapur kita tidak ada satu komponen masakan, maka seorang chef yang ahli, yang piawai, itu tetap bisa menghidangkan masakan yang lezat, yang sama, meskipun diganti bumbunya oleh bumbu yang lain. Nah, karena begitu pula dalam cara kita menyikapi sesuatu yang antara idealisme dan realitas tidak sama persis.
Ya, kita punya konsep tentang kepemimpinan, teori politik, siasat syariah dan sebagainya itu, tapi nyatanya kita tidak bisa keluar dari sistem yang ada. Kita dipaksa untuk bernegosiasi dengan sistem yang ada. Dan sikap umat Islam dengan kenyataan seperti ini kan lain-lain. Ada yang ekstrim, ada yang begini, ada yang begitu, dan sebagainya. Nah, kalau saya karena seorang pendidik, saya meyakini bahwa perubahan yang hakiki itu bukan melalui pemilu, politik, praktis, tapi melalui pendidikan. Memang proses melalui pendidikan itu tidak bisa instan. Tapi dalam sejarah selalu terbukti. Contoh dalam sejarah melimpah sekali. Dua di antaranya tadi disebutkan, satu oleh Mas Irfan, dan satu lagi oleh saya sendiri tadi, oleh Imam Al-Ghazali, dengan pendirian madrasah-madrasah di seluruh pelosok negeri Islam waktu itu. Sampai akhirnya melahirkan suatu lapisan masyarakat yang baik. Yang bahkan contoh lain misalnya Al-Fatih. Al-Fatih, generasi Al-Fatih itu juga lahir menjadi dari suatu proses pendidikan yang juga tidak bisa diabaikan. Nah, jadi bagi saya yang utama dan paling pertama adalah bagaimana kita membenahi pendidikan dulu sebelum bicara tentang kekuasaan, politik, dan lain-lain. Pendidikan aja tidak ideal sekarang ini. Bagaimana mungkin kita menghasilkan masyarakat yang mampu memilih pemimpin yang baik kalau mereka dididik dengan cara yang tidak baik. Jadi sampai kapanpun, kalau masyarakatnya tidak bisa membedakan yang baik dan buruk, mana pemimpin yang lebih pantas dipilih atau mana yang tidak, ya pada akhirnya kita akan jatuh pada hal yang sama. Jadi pendidikan itu yang harus terus-menerus menjadi agenda utama bagi perbaikan masyarakat. Tapi sekali lagi ini bukan bukan pilihan yang sifatnya ya atau tidak. Kita bisa mendidik generasi sambil juga kita bisa memilih pemimpin pada saat yang sama. Ya. Jadi kalau saya termasuk misalnya dulu ada bertanya apakah di luar sistem atau di dalam sistem, kenapa nggak dua-duanya? Kita bisa jalankan dua-duanya. Kita menjadi pendidik masyarakat dan itu agenda yang utama, tapi pada saat yang sama kita bisa menyadarkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang baik dan kita sendiri memilih pemimpin yang baik, ya, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi itu bukan suatu pilihan yang ini kalau ini dipilih, ini tidak dipilih, yang ini dipilih, ini tidak dipilih, tapi dua-duanya bisa dijalankan secara simultan, ya. Tapi agenda yang utama itu adalah tetap jalur pendidikan kalau bagi saya, ya kalau bagi saya sendiri. Allah alam. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih, Mas Oke, Rob. Ini sepertinya sudah zuhur kalau di sini. Oke, kalau tidak ada yang ingin tanyakan lagi, saya rasa sudah cukup ya, kita akhiri saja untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi besok hari di jam yang sama, di sesi terakhir ya, dari perjumpaan kita 2 hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus menggunakan dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Irfan semuanya. Terima kasih. Ya. Oh, ada Kang Dudi. Terima kasih Kang Dudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.